Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya berjoin, langsung saja kita mulai ya. Untuk teman-teman yang nggak berhalangan boleh mengaktifkan kameranya. Langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga agenda kita dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sophia Maulidia selaku moderator yang akan memandu jalannya agenda kita pada pagi hari ini, yaitu agenda pelatihan debat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari teman-teman pasti udah akrab nih ya dengan aktivitas debat, baik dari perlombaan, acara formal, televisi maupun sosial media. Nah, ternyata dalam berdebat itu bukan hanya membutuhkan kemahiran berkomunikasi verbal saja loh, tetapi juga butuh keterampilan berpikir kritis yang tentunya menjadi skill yang sangat penting untuk kita dalam menunjang karir. Nah, dengan mempertimbangkan nilai positif dan manfaat dari kegiatan debat ini, maka Departemen Pendidikan Pelatihan dan Penelitian PEMA Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara mengadakan pelatihan debat kali ini dan menggunakan topik psikologi. Bersama dengan Kak Zakaria Ansari, sesaat lagi kita akan belajar lebih lanjut mengenai teknik atau cara berdebat yang baik, bersama dengan seorang yang 3 kali mendapat gelar Most Outstanding Student atau mahasiswa berprestasi di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran, menjadi Best Speaker and First Winner of Psychofest Debate Competition, sekaligus menjadi juri debat Cyveria tahun 2020 dan 2021, kita akan belajar dari pengalaman-pengalaman beliau di bidang debat. Nah, harapannya apabila nanti teman-teman mendengarkan dengan baik, teman-teman bisa belajar nih kiat-kiat dalam berdebat. Dan kira-kira apa saja ya yang harus dipersiapkan agar kita dapat memenangkan pendapat kita dalam berdebat. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita sambut Kak Zakaria Ansari. Halo, selamat pagi Kak Zakaria. Ya, halo Sofia dan teman-teman semuanya. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini Kak? Hmm, Senang sih karena biasanya sih nggak banyak ya orang yang mau belajar debat karena kalau di psikologi itu kan biasanya tergantung kembali kepada orangnya masing-masing gitu kan. Nah, tapi Hmm. ini aku ngelihat teman-teman psikologinya ramai nih sama panitianya udah hampir 40. Jadi seneng sih. Nggak cuma di psikologi ya mungkin di Indonesia juga ngapain sih berdebat. Tapi nanti kita bahas lah kenapa teman-teman nggak sia-sia nih hari ini datang ke sini buat belajar. Oke, baik Kak. Untuk Kak Zakaria sendiri sekarang kesibukannya apa ya Kak? Kesibukannya sekarang lagi kerja jadi konsultan learning and development di perusahaan konsultan namanya Learning Resources. Oke baik. Terima kasih, Kak. Nah, sebelumnya, sebelum kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, saya izin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang, nggak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya, dan menggunakan kesempatan ini untuk menggali ilmu sebaik-baiknya dari narasumber kita. Dan di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi jika teman-teman memiliki pertanyaan boleh disimpan dulu, nanti pada saat sesi tanya jawab boleh tuliskan di kolom chat Zoom ataupun open mic. Langsung saja, untuk itu kepada Kak Zakaria kami persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Ya, thank you Sophia. Tadi kan aku udah dikenalin nih sama Sophia. Kalau gitu aku mau kenalan sih sama teman-temannya juga karena ya apa ya kalau ngobrol nggak kenal ngobrol sama siapa ya aku nggak tahu apakah yang aku omongin ini emang beneran teman-teman tertarik bener-bener teman-teman butuhin dan seterusnya jadi aku mau kenalan sih sama teman-teman semua jadi first thing first kalau bisa ada yang on cam aja tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke, perkenalan pertama aku mau minta Raisen siapin reactionnya ini kayak never have I ever gitulah tapi reset doang di Zoom. Siapa di sini yang pernah ikut lomba debat psikologi? Nggak ada. Bener nggak ada. Ini departemen akademiknya ngasih proposal nggak ke TU buat ngedanain lomba debat? Nggak ada ya? Oh nggak ada. Oh, ada nggak? Ini coba teman-teman departemen akademiknya ada ngedanain nggak? Nggak ada ya?
Untuk lomba debat sepertinya belum ada, Kak. Oh, belum, nanti diadain teman-teman. Ya, Mm-mm. oke. Debat psikologi belum. Nanti kita lihat lomba debat psikologi apa aja yang bisa teman-teman ikutin. Banyak kok. Kayak sampai kita tuh punya ini nih major competition kayak ini lomba-lomba debat psikologi yang istilahnya prestisius gitu kan. Ada juga yang debat psikologi biasanya setahun sekali, terus tiba-tiba hilang lagi. Tapi ada 3 yang biasanya selalu ada tiap tahun. Kita bahas. Itu debat psikologi. Kalau yang pernah ikut lomba debat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris waktu kuliah atau SMA, ada yang pernah gak? Kalau ada resen. Ayo teman-teman, raise hand. Panitia ada nih kayaknya. Oh ya, siapa nih panitianya? Wah, Sylvia pernah. Jangan di lower dulu ya. Ayo, siapa lagi yang pernah? Fadila. Siapa lagi yang pernah? Wah, Adel pernah juga. Adel tuh kalau nggak salah ikut lomba, bukan lomba, ikut klub debatnya ya di UKM-nya di kampus. Oke, kita coba ngobrol ke 3 teman kita yang udah raise nih, mulai dari Sylvia nanti ke Fadila terus ke Adel ya. Sylvia pernah ikut lomba debat apa? Terus gimana kesannya terkait lomba debat itu? Izin off cam ya. Ya nggak usah. Dulu pas SMA dan SMP sering ikut lomba debat Inggris. Kalau nggak salah itu yang British. BP ya. Oke. Dan kesannya ya memang seru sih dan melatih skill komunikasi juga kan. Dan memang pribadi juga suka debat gitu, adu argumen dan sebagainya gitu. Itu sih. Sylvia angkatan berapa Sylvia? 2020 Bang. Berarti masih 2 tahun lagi ya kuliah. Ada rencana ikut lomba debat 2 tahun kuliah terakhir ya? Belum tahu sih, soalnya skillnya juga udah rusty kan, udah lama nggak debat juga. Cannot really sih sebenarnya, karena kalau teman-teman nanti ikut lomba debat psikologi ya sama juga nanti tuh ini kan bukan lomba debat yang mewakili seluruh kampus ya, jadi biasanya juga anak-anak psikologi sama-sama jarang lomba debat, sama-sama masih coba latihan lagi nih nyesuaiin dengan format-format debat yang formal. Nanti kita lihatlah gimana cara persiapannya. Oke, thank you Sylvia udah kenalan sama aku, jadi nanti aku mau nyoba nyesuaiin materinya dengan concernnya Sylvia tadi. Sekarang ke Fadila ya berarti. Fadila, kenalan Halo. dong. Sebelumnya aku izin off cam ya Bang. Ya nggak apa-apa teman-teman. Oke. Jadi aku Fadila Arsy Ramadhani, aku dari angkatan 2019. Sebenarnya aku ikut lomba debat itu baru sekali waktu SMA. Itu debat dia bahasa Indonesia dan itu diadain sama sekolahnya langsung sih. Jadi nggak yang gimana-gimana gitu. Cuma waktu itu kebetulan aku juara 2 sama yang di kelas. Itu aja sih kesannya. Aku suka karena kayak yang dibilang Sylvia sebelumnya, ngelatih komunikasi juga, ngelatih gimana ngungkapin pendapat gitu. Itu sih. Makasih. Terus Fadila mau ikut lomba debat lagi nggak? Masih berapa? Setahun setengah kuliah? Sebenarnya ada sih, cuman balik lagi kayak Sylvia tadi, kayaknya udah berkurang juga skill untuk debatnya karena nggak pernah nggak pernah dilatih lagi. Ya, kalau gitu ya ikut aja lomba debatnya biar bisa dilatih lagi. Terus ini kan tadi ada Sylvia, ada Fadila, nah tadi ada Adel juga, berarti udah pas 3 tuh. Nah, udah pas 3 bisa langsung daftar lomba debat ya teman-teman, karena debat psikologi itu biasanya 3 orang doang butuhnya. Jadi ya udah langsung tuh Sylvia, Fadila, sama Adel nanti bikin grup di Line. Oke, ini peserta lomba debat Siberia 2022 Oktober nanti 8 sampai 9. Pendaftarannya mungkin Juli atau September bukanya. Ya, semoga pada tertarik ya Sylvia dan Fadila. Sekarang kita ke Adel nih. Adel pernah ikut lomba debat apa aja, terus gimana kesannya? Halo Zak, kalau misalnya aku tuh pernah ikut lomba debat nih, maksudnya aku sebutin stylenya atau nama kompetisinya BTW? Bebas-bebas, gimana aja nyaman ceritanya. Kalau misalnya stylenya itu sebenarnya aku cuman pernah ikut BP. Kalau yang AP itu kebanyakan tuh aku cuman latihan doang, bantu-bantu teman-temanku latihan. Terus kalau misalnya lombanya itu aku pernah ikut Novet. Novet itu Nusantara Overlap Varsity English Debate itu tahun lalu. Terus yang regular debate gitu.
kebanyakan. Tuh teman-teman, Adel tuh dia ikut UKM debat bahasa Inggris ya di kampus, jadinya bahasanya tuh udah beda gitu kan, ada EP ada BP, orang-orang juga nggak ngerti parah si Adel ngomong apaan coba. Jadi EP itu teman-teman itu format debat namanya ASEAN Parliamentary, jadi kayak debatnya 3 lawan 3 terus ngobrolnya gantian satu-satu 2 tim. Tapi kalau BP itu debatnya 4 tim, dan 4 tim ini masing-masing punya posisi yang berbeda. Timnya 2-2. Nanti kita bahas itu kayak gimana. Tapi kalau debat psikologi itu umumnya 3 on 3, 3 lawan 3. Mungkin kalau tadi Sofia sama Fadila cerita waktu SMA pernah lomba debat, seringnya sih SMA itu pakai ASEAN Parliamentary ya, karena lebih simpel kalau debatnya cuma 2 perspektif. Tapi Sofia ikutnya yang BP. Kalau 4 perspektif itu biasanya lebih sulit karena perlu menggali argumen yang lebih dalam. Nanti kita bahas, tapi itu kalau teman-teman goalsnya tadi ya, kayak kata Fadila, kata Sylvia, kata Adel, wah seru nih bisa ngelatih kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, itu benar banget sih, pasti bakal kelatih gitu kan, karena level komunikasi orang-orang pada umumnya tuh kayak gimana sih kalau teman-teman di kelas aja ya, pengen nanya sesuatu nih, wah takut deh mau nanya gitu kan sama dosen, takut nanti teman-temanku protes, aku ingin cepat-cepat istirahat, cepat-cepat pulang gitu kan. Nah itu kan butuh keberanian ya, apalagi buat berdebat gitu kan, buat mengatakan argumen orang lain salah. Nah gitu, mungkin kalau teman-teman bisa sampai habis ikut lomba debat balik ke kelas tuh nggak lagi nanya ke dosen tapi ngebantah dosen, Pak kayaknya ini teorinya sudah tidak relevan gitu kan. Nah itu harapannya seperti itu sih, melatih kemampuan komunikasi dan berpikir kritis tuh. Dan mungkin bisa ke situ dulu fokusnya teman-teman, sebelum teman-teman kalau mau ikut lomba gitu kan, wah gue pengen menang, pengen juara 1, pengen juara 2, itu anggap aja bonus sih. Yang penting apa yang bisa didapat dari lomba debat, terlepas dari menang atau enggak, itu sih yang perlu dicari. Nanti sama-sama kita bahas kenapa itu bakal pasti tercapai gitu kan. Karena kalau ikut lomba lain mungkin kayak cerdas cermat gitu ya, sekali lomba terus gagal di ronde pertama langsung udah pulang gitu kan. Tapi kalau di debat tuh teman-teman minimal 3 kali baru ketahuan lolos atau enggak ke sesi berikutnya. Sambil dihidupin ya share screen-nya teman-teman panitia. Jadi mau nggak mau pasti bakal banyak belajar sih. Nggak cuma belajar sama diri sama teman-teman, tapi belajar juga dari teman-teman kampus lain. Itu aja, kasih share screen-nya ke aku biar aku share screen sendiri. Ya, oke. Materi kita pada hari ini, Psychology Debate Competitions 101. Ini materinya dasar aja, kenapa sih teman-teman tuh perlu ikut lomba debat, apa aja keuntungannya, dan seterusnya. Mungkin ekspektasinya teman-teman habis dari sini bukan berarti langsung jago, langsung bisa menang, gak kayak gitu. Tapi aku mau coba kasih fondasinya gitu kan, pengetahuan dasarnya sebenarnya lomba debat tuh kayak gimana sih, apa aja lomba debat psikologi yang tersedia, kenapa ini bisa relevan ke kehidupan teman-teman sebagai mahasiswa psikologi, dan nanti kita bakal coba simulasi gitu ya. Debat tuh sebenarnya mindsetnya seperti apa, itu nanti yang bakal kita bahas. Terus ground rules, aku nggak suka ada aturan sih sebenarnya orangnya, jadi kalau teman-teman tiba-tiba pengen nanya, pengen berpendapat, atau pengen membantah gitu kan, wah ini nggak bener loh kak, itu kasih aja di kolom chat, atau tiba-tiba on mic juga nggak apa-apa. Senang banget saya seperti itu tuh. Ya, itu buat gambarannya. Jadi pertama kita bakal bahas first of all kenapa kita memperdebatkan psikologi. Terus kedua, kita bakal nyoba sebenarnya debat tuh seperti apa sih perspektifnya, kenapa psikologi itu bisa didebatin gitu kan, dan kayak gimana contohnya. Dan ketiga, nanti kalau teman-teman udah nyobain kan, udah tahu alasannya kenapa, udah nyobain, ya sedikitlah sekilas debat itu kayak gimana. Kalau teman-teman tertarik nih, di bagian 3 kita bakal bahas persiapannya gimana kalau teman-teman mau ikut lomba debat. Harapannya bisa menang ya, tapi kalau persiapan secara umumnya tuh kayak gimana itu nanti kita bakal bahas. Nah, jadi first thing first, kenapa kita memperdebatkan psikologi? Jadi sebenarnya psikologi itu kan teman-teman adalah ilmu pengetahuan ya, sains gitu kan. Ilmu yang mempelajari terkait perilaku manusia dan proses mental di baliknya,
secara empiris dan logis. Empiris dan logis itu kan sains. Kalau teman-teman udah lihat terbaru rancangan draft undang-undang psikologi gitu kan, itu katanya berdasarkan fakta gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman lihat yang namanya sains itu ya, itu kan sebenarnya bisa juga disebut sebagai sebuah proses, bukan cuman kumpulan pengetahuan, kumpulan informasi gitu kan yang nggak ada maknanya. Tapi dari informasi itu, dari fakta-fakta empiris yang kita punya, kita perlu memformulasikan sesuatu. Dan di sini kadang ada aja pengetahuan yang nggak lengkap sehingga masih bisa diperdebatkan. Kalau teman-teman nggak usah ke psikologi dulu deh, ke fisika aja. Tahun 1600 Newton bilang, wah ada nih yang namanya teori gravitasi gitu kan. Tapi giliran ilmuwan-ilmuwan nembakin cahaya dari satu posisi ke posisi lain yang tingginya berbeda, itu si si teori gravitasi ini nggak masuk gitu kan. Akhirnya si Einstein bilang adanya nih teori relativitas gitu kan. Ternyata eh, nggak ada yang lebih cepat dari cahaya sehingga semuanya relatif dari cahaya, dan terkait waktu, ruang, dan seterusnya itu jadi bisa dikembangkan lagi. Apakah artinya teori si Newton ini nggak relevan lagi? Relevan kalau teman-teman mau mengukur kapan meriam menyampai pada lokasi dengan ketinggian sekian kayak di soal fisika gitu kan. Tapi di konteks-konteks yang lebih kompleks itu udah nggak relevan lagi. Tapi ada juga yang namanya teori kuantum. Jadi si teori relativitas sama teori kuantum ini kan dia punya penjelasan yang berbeda, masing-masing bisa menjelaskan satu hal dengan lebih baik, dan yang lain bisa menjelaskan dengan lebih baik di hal yang lainnya. Kayak di black hole, itu teori kuantum bisa, dan seterusnya. Jadi, kalau kita ngelihat fisika aja yang katanya itu ilmu angka, ilmu pasti gitu kan, oh, kalau di SMA tuh katanya, wah kamu masuk IPA ya, berarti kamu orangnya ilmu pasti dong, padahal nggak pasti itu juga. Teori-teorinya itu masih terus dikembangkan gitu kan. Bahkan kalau teman-teman tahu Stephen Hawking, A Beautiful Mind filmnya, ya dia membantah teorinya sendiri ya. Jadi yang namanya pengetahuan itu bakal selalu diperdebatkan, dan perspektif yang perlu kita bentuk adalah kalau kita pengen tahu sesuatu itu benar atau salah, bukan kita mencari-cari alasan kenapa itu benar apa yang kita pikirkan, tapi kita cari alasan kenapa ini mestinya salah ya. Kita bantah sendiri pikiran kita sampai kita nggak bisa ngebantah lagi. Kalau nggak bisa, ya itu berarti emang itulah pengetahuan yang cukup valid untuk saat ini kita miliki gitu. Itu kalau kata filsuf Karl Popper. Teman-teman ada yang pernah dengar Karl Popper? Kalau ada, tolong resen. Nggak ada ya. Biasanya ada di buku-buku metode eksperimen, pengantar filsafat. Nah, itu biasanya ngebahas Karl Popper ini. Jadi ya gitu sih. Si Karl Popper ini kan yang bilang bahwa sains itu tujuannya bukan membuktikan sesuatu benar, tapi membuktikan sesuatu salah. Makanya kalau teman-teman melakukan penelitian ilmiah, itu ada yang namanya hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah sesuatu yang berusaha kita bantah gitu kan. Berusaha kita bantah, bukan berusaha kita konfirmasi. Jadi kalau kita lihat hasil penelitian itu kan ada p-value, berarti hipotesis gagal ditolak. Wah, berarti dari sains aja tuh tujuannya emang kita menolak sesuatu, teman-teman. Kita pengen bilang bahwa lo salah, ya sama kayak debat. Debat kan kayak gitu ya, kita pengen ngebantah orang lain, lo salah men gitu kan, gue yang benar. Jadi debat itu sebenarnya hardwired dalam sains, emang cara berpikir yang harus kita milikin gitu ya. Dan kalau teman-teman bisa mikir dengan cara yang saintifik, teman-teman juga bakal mudah dalam lomba debat dan sebaliknya. Jadi akan saling sejalan sih. Jadi kalau ikut lomba debat tuh ibaratnya ngelatih buat berpikir secara benar juga. Nah, itu di fisika kita udah ngebahas bahwa ada loh perdebatan terkait teori-teori fisika, gimana dengan psikologi yang teorinya itu soft science kata orang-orang kan, itu bukan ilmu pasti. Wah, kayak ngomongin kepribadian aja ada berapa teori tuh di buku Theories of Personality, atau di matkul psikologi kepribadian biasanya ada psikologi kepribadian 1, psikologi kepribadian 2, ada yang kampus sampai 3 gitu kan. Itu artinya teori itu personality atau kepribadian itu sebenarnya apa sih gitu kan. Terus yang benar yang mana gitu kan, nggak mungkin semuanya benar. Kalau semuanya benar ya berarti ada yang salah juga. Itu tuh sesuatu tidak sesuatu yang paradoks gitu ketika kita mengatakan semua hal benar, sedangkan hal yang kita katakan benar, si teori A bilang teori B salah, teori B bilang teori C salah. Ya jadi itu sesuatu yang tidak make sense. Jadi di dunia itu tidak ada semua hal benar, jadi pasti ada hal yang salah gitu kan. Makanya kalau kita lihat juga sebenarnya orang-orang yang mencetuskan teori psikologi itu mereka saling membantah satu sama lainnya. Kayak misalnya
ini dulu deh yang terdekat. Jadi manusia tuh punya kontrol gak sih? Punya kontrol terhadap perilakunya atau enggak gitu kan? Kalau teman-teman tahu Carl Rogers itu kan dia fokus banget, wah manusia itu bisa mendireksikan dirinya sendiri, dia punya perceived self gitu kan. Lalu dia punya agensi nanti yang dari interaksinya ini dia membentuk sebuah perilaku yang dikenali oleh diri sendiri. Tapi kalau kata Skinner kan enggak ya. Skinner itu kan bilangnya manusia itu kayak tikus gitu. Kita bakal ngikutin perilaku sesuai dapat reward atau enggak, dapat punishment atau enggak dan seterusnya. Jadi mereka pernah dipertemukan gitu kan di 1976 dan mereka berdebat 4 jam tuh. Enggak ada satu poin pun yang mereka saling setuju gitu kan. Bahkan sampai ada anekdot kerennya ya, si Skinner itu pengen ngebuktiin ke Rogers bahwa wah, lo nggak sebebas itu loh Rogers sebagai manusia gitu kan. Jadi tiap kali si Rogers ngangkat tangannya gitu kan, si Skinner tuh mukanya langsung jadi kayak masam gitu kan. Terus jadinya setelah beberapa jam dikondisikan seperti itu dapat punishment, akhirnya si Rogers tuh nggak ngangkat tangan lagi. Dan itu kayak apa ya, ibaratnya kalau teman-teman ngerasa wah psikologi itu ilmu yang sangat damai ya, kayak yang di sebelah kiri kayak Masker Ancol gitu. Enggak lah sebenarnya teman-teman, psikologi itu saling membantah satu sama lain. Kalau teman-teman lihat juga ada yang namanya itu Delphi Studies. Delphi Studies itu ilmuwan ngumpul, mereka ngebahas topik yang kontroversial dan ngasih perspektif satu dengan yang lain yang mesti wajib berbeda gitu kan. Kenapa tujuannya supaya kita bisa tahu nih apa aja gap-gap pengetahuan yang belum kita miliki, apa aja hal-hal yang masih belum kita miliki dengan baik. Dan nggak cuma di ranah ilmu pengetahuan sebenarnya critical thinking, skill komunikasi ini bakal kepake, tapi juga ketika teman-teman praktik sebagai orang yang bekerja di bidang psikologi ya, mulai dari yang klinis sampai yang nyentuh-nyentuh yang nggak ke klinis lagi, nyentuh ke industri, nyentuh ke pendidikan. Nanti aku bakal kasih contoh. Tapi ini ke klinis dulu deh. DSM 5 aja tuh, dia selalu ngasih tuh, untuk diagnosis ini reliabilitas interpreternya berapa persen sih gitu kan. Biasanya kalau kita pakai metode asesmen ini, berapa persen kesamaan pendapat satu psikolog dengan psikolog lain. So, itu yang untuk sesuatu yang sifatnya klinis aja ya, itu masih bisa beda-beda pendapat, masih bisa terbuka itu gitu kan. Apakah ini bisa diberikan diagnosis A atau sebenarnya lebih ke diagnosis B, apakah gejala ini muncul, apakah gejala ini nggak muncul. Dan itu kan teman-teman perlu mikir kritis ya, apakah teman-teman merasa punya cukup data untuk menilai hal ini dengan kuesioner doang atau perlu interview yang lebih dalam. Dan nanti ketika bekerja sama dengan sesama klinis lain, ya tetap perlu komunikasi tuh untuk menyampaikan pendapat kenapa kalau ada perbedaan, kalau interpreternya nggak 100% sama, kenapa pendapat teman-teman itu punya alasan yang cukup baik gitu kan, kenapa sedangkan yang lawannya itu belum punya alasan yang cukup baik juga gitu. Kalau di bidang pendidikan sama bidang PIO misalnya, ini bidang kerja aku sekarang, itu debatnya akan banyak banget. Teman-teman mikir kritis gitu kan, perusahaan pengen mencapai target A, B, C, target revenue misalnya, terus bilang, oh ya udah kalau gitu kita kurangin cost-nya, kurangin sumber daya manusia yang digaji gitu kan. Tapi perlu kita analisis apakah benar manpower-nya cukup kalau diputus kerja orangnya, apakah skill yang dimiliki itu bakal cukup lengkap. Terus pas ngerekrut orang, butuh ngerekrut orang yang kayak gimana sih? Itu kan perlu kritis banget ya. Orang ini punya pengalaman A, pengalaman B, bisa coding A, bisa coding B. Apakah emang ini skill coding yang diperlukan atau enggak sama perusahaan kita? Nanti ada yang bilang, oh ini perlu loh, karena kita lagi ada project A, project B, project C. Tapi ada juga yang mikir, wah ini kan project yang sekarang, dan sekarang kita bisa ngelakuinnya sendiri. Sekarang kita fokus ke depannya, kita pengen punya inovasi yang seperti apa dan seterusnya. Jadi yang namanya berpikir kritis, yang namanya skill komunikasi, itu bakal teman-teman pakai seterusnya mulai dari saat teman-teman belajar, which nggak pernah berhenti sampai teman-teman mati nanti, kecuali teman-teman nggak pengen kerja. Karena kalau teman-teman pengen kerja, teman-teman perlu upgrade skillnya terus. Bahkan kalau nggak kerja pun kita akan terus menerima informasi gitu kan. Ada informasi hoax, ada informasi propaganda, ada kasus-kasus korupsi yang sebenarnya disembunyikan lewat investasi, lewat program-program bantuan sosial dan seterusnya. Itu sebagai manusia yang hidup di dunia itu emang nggak bisa kita kalau nggak berpikir kritis dan komunikasi dengan baik gitu. So bakal kepake aja sih intinya. Dan itulah kenapa teman-teman perlu debat. Kita coba deep dive lagi ke psikologi ya. Contoh perdebatan-perdebatan di psikologi itu kayak gimana sih? Nah,
Teman-teman di sini tahu growth mindset gak? Kalau pernah dengar tentang growth mindset atau pernah baca buku Carol Dweck yang manapun, kalau pernah recent ya, pernah dengar growth mindset, pernah nonton konten tentang growth mindset, pernah ikut ikut pelatihan tentang growth mindset, pernah dengar webinar tentang growth mindset, coba recent. Ada yang pernah? Oh, belum pernah, super. Nonton konten di YouTube gitu kayak ada motivator yang bilang, teman-teman kita harus growth mindset. Wah gitu ada gak? Oh, nggak pernah juga. Ya udah, kalau gitu aku berarti nggak bisa nanya juga. Tadi kan mau nanya, ada yang nggak percaya dengan growth mindset gak gitu kan? Karena itu beneran terjadi loh teman-teman. Growth mindset ini kan sebenarnya topik yang lagi naik daun ya, di bidang psikologi. Karena orang-orang suka gitu kan, wah ternyata kita kecerdasan itu bisa ditingkatkan loh gitu kan. Mikirnya kecerdasan itu bukan sesuatu yang sifatnya satu hal secara spesifik aja, tapi juga ada jenis-jenisnya dan seterusnya. Dan itu bikin orang-orang nggak termotivasi. Dan ada penelitian dari seorang psikolog dari Stanford namanya Carol Dweck yang ngeliatin, wah ada loh korelasinya antara lo percaya bahwa kecerdasan itu bisa dikembangkan atau enggak. Kalau lo percaya, motivasi lo bakal lebih intrinsik, lo bakal termotivasi buat menguasai sesuatu, bukan untuk menunjukkan lo pintar doang. Dan itu berkorelasi juga dengan IPK, dengan prestasi akademik, nilai SAT dan seterusnya. Tapi ternyata setelah dicoba lagi ya, penelitiannya pakai meta analisis, dikumpulin 90 penelitian, disatuin lagi hasil korelasinya, ternyata nggak sebesar itu loh. Dan akhirnya banyak yang kritik nih. Makanya sampai ada artikel di American Psychologist, itu jurnal terbitan APA, si Carol Dweck dan rekannya itu mempertahankan posisinya. Ini emang ada kontroversi, tapi nggak apa-apa. Itu artinya kita perlu mengukur aja dengan lebih baik si growth mindset ini sebenarnya apa, dan respon pendidikan apa yang kita perlu berikan. Karena setelah dikumpulin penelitian-penelitiannya, dilakukan analisis, oh si growth mindset ini lebih cocok untuk ke orang-orang yang challenge gitu kan. Apakah terchallenge secara ekonomi, secara sosial, secara ada keterbatasan fisik, keterbatasan mental, dan seterusnya, itu bakal lebih efektif kalau dikasih intervensi growth mindset. Oke, aku pikirin contoh yang bagus, tapi ternyata teman-teman tidak se-follow up itu dengan topik growth mindset. Kita ke kepribadian deh. Ke kepribadian, tadi kita udah bahas ada banyak dari kepribadian. Ada yang masih percaya sama MBTI sampai sekarang, walaupun dibantah sama Eysenck gitu kan, dibantah sama McRae dan Costa yang bikin Big Five teori ASEAN. Konsultan-konsultan gede, konsultan global itu kayak Accenture itu juga masih pakai MBTI teman-teman. Walaupun aku pribadi nggak setuju ya, tapi itu kan argumennya bagaimana dipakainya MBTI ini. Ada yang bilang, oh MBTI itu berguna kok ketika digunakannya untuk refleksi gitu kan, refleksi diri, untuk training gitu. Tapi ketika dipakai untuk memprediksi performa kerja, itu korelasinya nggak sekuat teori Big Five yang ASEAN itu, openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Itu ternyata lebih bagus validitas prediktifnya. Nah, akhirnya ini kan memunculkan perdebatan ya. Kalau teori kepribadian aja beda-beda, ada Freud, ada seterusnya. Terus kita ngukurnya gimana nih? Alat ukurnya juga banyak kan. Ada MBTI tadi, ada ASEAN, ada DISC juga kalau teman-teman tahu, ada 16 PF dan seterusnya. Jadinya kita pakai yang mana? Yang paling tepat untuk saat ini gitu kan. Untuk bidang kerja A, kerja B, kerja C itu bakal beda-beda, dan tiap kerjaan itu kan punya skill set yang berbeda-beda, tuntutan yang berbeda-beda, artinya nggak ada satu jenis kepribadian yang cocok di semua kerjaan gitu kan. Nah, akhirnya itu memunculkan perdebatan tuh. Terusnya gimana nih jadi kita ngukur buat memprediksi. Ini apply juga ya ke perdebatan lainnya, kayak di suatu lomba debat tuh pernah ada mosi kayak apakah kepribadian terkait dark traits kayak narcissism, machiavellianism, itu kayak kemampuan manipulasi, sosiopati, itu perlu diukur nggak di seleksi kerja. Kalau IPK gimana? IPK itu bisa memprediksi gak sih orang bisa jago kerja atau enggak dan seterusnya. Nah, terakhir mungkin yang cukup kontroversial tapi dianggap kayak kitab suci sama mahasiswa-mahasiswa itu DSM ya. DSM ini teman-teman, kalau teman-teman baca kata pengantarnya, terus baca bagian penutupnya, itu selalu ada bagian-bagian perdebatan, bagian hal-hal yang berpotensi jadi label diagnosis baru di
edisi berikutnya gitu kan. Di edisi yang kelima itu kemarin ada 17 diagnosa baru yang dimasukin ke DSM. Ini kan selalu munculkan perdebatan ya, kayak apakah kita melabel seorang punya gangguan mental, punya diagnosis itu baik atau enggak. Itu kan bikin dia jadi menstigma dirinya sendiri atau mungkin dapat stigma ke orang lain. Terus juga tapi kalau nggak dikasih label, nanti dia nggak bisa dapat manfaat kesehatan kayak asuransi, nggak bisa dapat pengobatan gratis. Tapi ada potensi juga jadi overdiagnose. Katanya kalau ADHD itu kan sebenarnya nggak sebanyak itu, tapi gara-gara ada diagnosisnya, jadi banyak orang yang dibilang dia ADHD. Tapi ada juga yang bilang sebenarnya ya ADHD memang banyak. Kenapa sekarang tiba-tiba banyak diagnosisnya, kayak karena orang-orang lebih aware aja. So psikologi itu akan selalu ada perdebatan. Nanti teman-teman habis lulus kuliah tetap akan selalu perlu belajar, apalagi kalau jadi psikolog. Nggak jadi psikolog pun juga sama kayak saya, tetap perlu belajar lagi tentang PIO, tentang pendidikan, teori-teori belajar terbaru seperti apa update-update penelitiannya. Kita harus berpikir kritis juga, apakah hal yang sedang berkembang ini memang bisa diterapkan atau enggak. So let's say banyak psikolog-psikolog yang pakai istilah inner child, padahal nggak ada bukti penelitiannya si inner child ini bahkan ada, apalagi sampai dipakai untuk intervensi. Tapi ada loh perusahaan yang aku menyediakan jasa layanan kesehatan mental tapi mengadakan workshop menyembuhkan inner child. Wah, itu berdasarkan penelitian apa ya dia mengadakan intervensi seperti itu? Apakah ada bukti efikasinya dan seterusnya? Tidak ada sama sekali, teman-teman. Jadi itulah kenapa teman-teman perlu mengembangkan skill kritis dan komunikasi ini, yang mana teman-teman kembangkan lewat lomba debat. So, kalau teman-teman nggak pengen kerja di psikologi juga, ya banyakin lomba debat aja, nggak usah belajar di kelas. Kenapa? Karena skill-skill yang dibutuhin di masa depan itu semuanya teman-teman bisa pelajari ya dari lomba debat. Ini ada 2 aja yang nggak dari top 10 skills future jobs-nya. Ini menurut report future jobs-nya World Economic Forum, teknologi jus, teknologi desain atau enggak. Tapi kalau kayak analytical thinking, active learning, problem solving, creativity, mikirin argumen baru, mikirin solusi baru terhadap masalah-masalah yang diperdebatkan. Terus leadership juga, social influence, gimana caranya kita punya kemampuan untuk memimpin tim, untuk berdiskusi dengan tim, sekaligus mempersuasi juri dan menunjukkan bahwa kita lebih benar daripada lawan dengan waktu yang terbatas. Itu perlu skills yang tersendiri lagi. Reasoning, problem solving, ideation, of course. Nah, ini mungkin yang perlu di-highlight. Kayak kenapa sih nyambung, kenapa lomba debat itu melatih resilience, melatih stress tolerance. Wah, karena nanti teman-teman rasain sendiri deh. Kalau tanya aja ke Sylvia, tanya ke Fadila, tanya ke Adel tadi, gimana rasanya ketika kita nggak ngerti sama topik perdebatannya sama sekali, stresnya itu kayak gimana, atau harus mempertahankan posisi yang sebenarnya kita nggak setuju, terus dapat lawan yang jago banget gitu kan. Wah, biasanya tuh kalau lagi lomba debat, waduh, gue habis ketemu UI, terus ketemu Unpad, ketemu UGM lagi, wah mati gue gitu kan. Nah, itu nanti sudah terbiasa melewati neraka seperti itu nanti akan lebih jadi resiliensi. Lomba debat itu juga biasanya dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Nah, itu lo mikir deh 8 sampai 5 sore lo nggak berhenti mikir. Nah, itu jadi orang yang lomba debat itu biasanya lebih terbiasa buat mikir mati-matian. Nanti pasti tempat kerja juga apa istilahnya itu bisa bekerja di bawah tekanan ya, kayak gitu deh yang dipelajari dari lomba debat. Kalau teman-teman mau balikin ya ke teori-teori psikologi tentang belajar, kita ke Kolb yang experiential learning, ke Piaget yang ngomongin tentang konkret experience aktif, terus disequilibrium. Ini kan sebenarnya sesuatu yang mendorong teman-teman buat belajar ya, dibandingkan dengan teman-teman di kelas cuman denger gitu kan, informasinya masuk keluar atau enggak ya, itu satu dan lain hal akan terjadi. Pokoknya biasanya kalau duduk di kelas tuh nggak efektif aja sih belajarnya. Ada yang sambil main Instagram, ada yang sambil bikin TikTok dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman ikut lomba debat, teman-teman akan men-challenge pengetahuan yang teman-teman miliki gitu kan. Emangnya benar ya topik ini? Emangnya argumen gue udah benar ya? Coba gue bantah sendiri deh gitu kan. Dan seterusnya. Karena kalau debat tuh biasanya ngelakuin analisis argumen ya, kita harus sampai 5 kali mempertanyakan why gitu kan ke diri kita supaya tahu root cause masalahnya. Kenapa ini masalah? Oh iya, emangnya kenapa? Kok bisa masalah gitu kan? Sampai 5 kali mempertanyakan, baru itu argumennya mungkin bisa dibilang udah
nggak ada celah gitu kan, kalau kata anak-anak TikTok nggak ada celah anjim gitu kan, damage-nya kuat banget nih si argumen ini gitu kan. Nah, gitu deh. Jadinya ketika lomba debat tuh pikiran kita lebih aktif, kita mentransformasikan pengetahuan yang kita milikin. Jadi kalau teman-teman tahu juga yang namanya taksonomi Bloom gitu kan, belajar itu kan understand, terus enggak remember dulu, understand, apply gitu kan, terus evaluate, analyze, create. Nah kalau teman-teman di kelas ya mentok-mentok apply lah, tapi kalau teman-teman debat tuh teman-teman perlu evaluasi juga, perlu analisis argumen lawan, menganalisis topik dan seterusnya. Jadi ya debat adalah salah satu metode belajar terbaik gitu. Nanti cek aja di buku psikologi pendidikannya, pasti buku psikologinya juga bilang kayak gitu. Salah satu metode belajar paling baik itu ya debat, karena menuntut keaktifan dan buat kita mikir ke level kognitif yang lebih jauh lagi. Dan keuntungannya sebenarnya apapun yang teman-teman cari di dunia perkuliahan tuh bisa dicari di lomba debat. Teman-teman pengen belajar dapat, teman-teman harus update terus sama penelitian terbaru, update terus dengan topik-topik yang sedang kontroversial di psikologi dapat. Mau main-main doang, dapat. Ini waktu itu lomba debat Cyberia masih offline di 2019. Itu kita tuh lomba debat tuh biasanya ada malam penyambutan gitu, jadi kayak lo mingling doang, kayak ngobrol-ngobrol doang sama orang-orang dari kampus lain. Kalau ada yang menurut lo cakep ya lo duduk di semeja bareng sama dia gitu kan, di sesi-sesi istirahat lo sok-sokan nanya, wah menurut gue ini tadi topiknya seru deh, wah gitu, padahal lo nggak ngerti sama sekali gitu kan. Lo sok-sok pinter aja gitu. Cari-cari teman. Gue sama 9 orang ini masih komunikasi. Ini udah berapa tahun, sejak 3 tahun ya, 3 tahun sejak ini masih komunikasi. Gue dapat kerjaan dari pelatih debat kampus UPH. Setahun gue udah kerja di sini, terus gue ngasih kerjaan juga ngajakin satu orang dari Maranatha. Ya, jadi networkingnya sangat bagus sebenarnya kalau teman-teman ikut lomba debat ini. Kenapa? Karena isinya adalah anak-anak ambis, teman-teman. Jadi ya emang orang-orang yang passionate, terus orang-orang yang pengen belajar terus, orang-orang yang tahan banting dan seterusnya. Nyari gebetan sangat bisa, apalagi kalau jadi educator tuh biasanya kayak, wah kakak ini keren ya. Nanti biasanya tiba-tiba nambah followers habis lama debat. Ya, gitu sih. Kak Zaka, izin, Ya. saya boleh bertanya nggak? Ya, enggak. Ya, enggak. Kak Zaka itu pernah nggak sih ngalami trauma atau dari kekalahan gitu, atau sejak Kak Zaka terjun di bidang debat ini udah selalu menang gitu Kak? Soalnya saya mau memastikan resiliensi Kak Zaka sih. Ya, aku kalau cerita ini suka takut audiensku nggak relate sih, tapi aku nggak pernah kalah teman-teman. Jadi kalau aku nomor debat minimal juara 3, itu satu. Tapi pas juara 3 pun aku nggak pernah puas gitu loh, karena kayak anjir, mestinya gue juara 1 nih, tapi kenapa nggak bisa juara 1? Tapi itu kan tim player ya, ada faktor tim, ada faktor lawan juga dan seterusnya. Jadi ya yang bisa dilakukan adalah berusaha seterusnya. Tapi di lomba debat juga itu teman-teman, selain menang itu ya, menang secara tim, ada juga yang namanya best speaker. Nah di best speaker itu kita dievaluasi per rondenya. Jadi di 3 ronde pertama itu kan semua orang masih bertanding ya, nggak ada yang dieliminasi. Dari 3 ronde itu kita dinilai. Di ronde 1 kamu skornya berapa, ronde kedua, ronde ketiga. Jadi bisa ngevaluasi diri juga. Nanti bisa dapat feedback juga dari juri. Jadi belajarnya banyak banget sih sebenarnya si lomba debat ini. Karena kita dapat feedback langsung ya. Jadi jurinya itu nggak cuma mahasiswa kayak gue doang, tapi juga dari dosen. Biasanya kalau lomba debat psikologi komposisinya 1 juri dosen, 2 juri mahasiswa. Jadi dapat biasanya mahasiswa lebih jago di strategi debat, di critical thinking, dan mengaitkan teori psikologi dengan isu-isu terkini. Tapi kalau dosen itu biasanya lebih jago di teori-teorinya, update penelitiannya. Jadi dapat feedbacknya bagus banget. Jadi habis debat pengumuman kamu menang atau kalah, kita datangin jurinya, minta feedback dong. Nah, si feedback ini sebenarnya menurut gue satu hal yang bisa bikin lo bertahan buat ikut lomba debat. Jadi tujuan lo ikut lomba debat jangan buat menang dulu. Menang tuh anggap aja bonus gitu kan. Ya walau gue pribadi dua-duanya sih, gue paling gak ikhlas kalau nggak menang, karena udah bayar pendaftaran terus duitnya nggak balik modal, ya gitu sih. Tapi kalau bisa tujuannya utamanya belajar dulu teman-teman. Teman-teman tujuannya belajar, nguji. Sebenarnya gue udah bisa berpikir kritis belum ya, dilihat dari skor gue itu kayak gimana, karena ada komentar jurinya juga di skornya itu yang bakal kita dapat habis lomba. Dan tiap habis ronde kita bisa minta feedback,
kita bisa tanya ke juri debatnya yang mahasiswa, skill komunikasi gue gimana sih, gue cukup persuasif gak? Ke juri dosen, gue udah pakai teori yang tepat gak sih buat ngejelasin ini, karena tadi kita udah bahas ya, teori psikologi banyak, yang mana yang paling tepat buat dipakai kali ini, teori kepribadian banyak, mana yang paling tepat buat ngeprediksi isu ini, dan seterusnya. Itu sih yang buat bisa bikin kalian bertahan di lomba debat tuh. Jadi cari ini dulu aja, cari si buku Pesta sama Cinta, cari duitnya nanti dulu. Kecuali emang udah pasti bisa menang. Ya pokoknya tiap orang tujuannya beda-beda sih. Enggak. Menurut gua kalian harus, ini kita lagi debat aja ya. Kita harus fokus ke belajarnya dulu. Itu menurut gua. Oke. Nanti kita masuk ke sesi kedua buat simulasi debat tuh kayak gimana sih sebenarnya. Gue udah siapin mosi yang beneran dipakai di lomba. Tapi sebelumnya ada yang mau nanya dulu gak? Atau mau diskusi terkait topik pertama kita. Kenapa sih kita debat psikologi gitu ya? Ada yang mau nanya atau ingin menanggapi? Ingin nggak setuju? Boleh. Pada teman-teman boleh nih on mic atau ada yang ingin disampaikan di kolom chat Zoom. Sepertinya tidak ada, Kak. Boleh kita lanjut aja. Saya juga cuma pengen minum sebenarnya tadi. Lanjut. Kita coba langsung simulasi debat ya. Tadi kita udah bahas banyak perdebatan di ilmu pengetahuan psikologi. Sekarang kita coba debat ke isu-isu yang dipakai di lomba debat beneran. Jadi ini mosi debat yang dipakai waktu Cyberia 2021. Cyberia 2021 ini 7 mosinya. Jadi kalau lomba debat teman-teman, di tiap ronde kita punya yang namanya mosi. Mosi itu adalah satu hal yang menjadi topik perdebatan yang harus tiap tim ambil posisi. Jadi posisinya ada pro, ada kontra, gitu kan. Kalau ASEAN Parliamentary ya. Jadi teman-teman akan dipilihkan posisinya, nggak kita milih sendiri. Aku pengen mendukung deh emosi ini, aku pengen membantah, nggak kayak gitu. Tapi teman-teman harus bisa menjalankan role sesuai dengan yang diminta oleh hasil undian biasanya. Jadi ini waktu di tahun 2021 tuh mosinya ini. Jadi ada mosi yang pertama, Dewan ini percaya bahwa ekspektasi dari lingkungan sosial dapat menghambat proses aktualisasi diri. Dewan ini menyesali adanya peningkatan hustle culture di antara generasi Z. Dewan ini percaya bahwa individu harus memenuhi self-fulfillment terlebih dahulu sebelum menjalin hubungan dengan orang lain. Nah mungkin pertama, Dewan ini tuh maksudnya apa sih? Dewan ini tuh maksudnya adalah juri ya. Jadi juri itu adalah pihak yang teman-teman sedang berusaha yakinkan. Kalau teman-teman pro berarti saya berusaha meyakinkan si Dewan untuk percaya ekspektasi dari lingkungan sosial tuh bisa menghambat proses aktualisasi diri. Kalau teman-teman dapat posisi kontra atau opposition, teman-teman harus bisa meyakinkan Dewan juri, wah enggak loh, ekspektasi dari lingkungan sosial tuh enggak menghambat aktualisasi diri, atau malah justru ekspektasi inilah yang memotivasi kita gitu kan, untuk bisa lebih berprestasi, untuk bisa cepetan jadi dapat 100 juta pertama dan seterusnya, dapat nikah muda dan seterusnya gitu kan. Itu yang dimaksud dengan dewan. Jadi dewan itu maksudnya juri ya. Kita berusaha meyakinkan juri bahwa mosi ini benar atau salah gitu kan. Tapi ada juga kalau teman-teman lihat mosi yang itu sifatnya beda, nggak sekedar meyakinkan ini benar atau salah. Kayak mosi nomor 6 dan 7. Dewan ini menolak penggunaan tes kepribadian psikologi yang beredar di internet atau dengan asumsi bahwa ada alat yang dapat mendeteksi dark traits. Itu ada 3, narcissism, sociopathy, sama Machiavellianism. Cari aja di Google, tapi intinya itu adalah bukan jahat, tapi kepribadian ini tuh punya kecenderungan tertentu. Narsis itu kan kecenderungan dia menilai dirinya lebih baik dari orang lain dan fokus ke diri sendiri. Kalau sosiopati memanipulasi orang lain. Kalau Machiavellianism menghalalkan cara-cara yang nggak konvensional, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau ada yang kayak gini, ada posisi lagi tuh. Dewan ini ya sebagai perusahaan. Jadi dewan ini tuh dianggap sebagai perusahaan. Ada perspektifnya. Akan menyetujui orang dengan dark traits menjadi karyawan di perusahaannya. Jadi kan
kalau udah emosinya kayak gini, itu nggak lagi kita ngomongin ini benar atau salah, tapi sebagai perusahaan kita bakal pakai gak sih? Nah, berarti kita harus ngelihat interest si perusahaan ini apa. Perusahaan itu kan sebenarnya kalau by definition cuma satu ya tugasnya adalah memberikan profit kepada pemegang saham gitu kan. Jadi intinya lo bisa ngasilin duit atau enggak. Jadi si Dirt Rights ini kalau lo bisa ngedeteksinya, lo mau jadiin dia karyawan nggak? Nah, ternyata teman-teman kalau kita lihat penelitian sekarang ya, banyak yang bilang bahwa narsisme itu bikin orang-orang jadi semangat buat kerja. Sosiopati itu bisa bikin orang-orang jadi komunikator yang bagus. Machiavellianism itu bikin orang jadi negosiator yang bagus dan seterusnya. Jadi itu menarik sih topik-topik seperti ini. Jadi gitu ya, itu buat basic dari debatnya. Nah, sekarang kita mau coba kalau teman-teman lomba debat gitu ya. Aku mau lihat teman-teman mendukung sekaligus membantah suatu mosi. Itu kayak gimana sih caranya? Teman-teman bisa buka browsernya pakai HP atau pakai laptop juga nggak apa-apa. Buka mentimeter.com, terus masukin join code yang ada di layar atau di scan aja QR code-nya boleh. Nah, nanti kalau udah masuk itu akan ada pertanyaan dengan mosi yang akan kita simulasi, yaitu Dewan ini menyesali adanya peningkatan hustle culture di antara generasi Z. Mungkin aku share kodenya di kolom chat aja ya. Pergi ke menti.com, terus join code-nya 2548 9477. Nah, kalau udah langsung sampaikan aja pendapat teman-teman. Teman-teman lebih ngerasa pro atau kontra dengan isu ini. Nanti kita bakal coba lihat bahwa sama-sama anak psikologi, tapi pendapatnya bisa beda-beda loh. Berarti emang topik ini tuh nggak sepasti itu gitu kan. Nggak, mungkin kalau orang yang nggak kritis gitu ya ngerasa, wah yang namanya hustle culture pasti negatif ya gitu kan. Atau ada orang yang saking dia hustling banget anaknya, wah apa sih negatifnya hustle culture? Padahal kalau kita lihat itu perspektif orang beda-beda loh. Nanti kita lihat sama-sama. Wah, kok tidak bisa join ya teman-teman? Yang lain bisa join. Izin Kak, untuk ininya nggak bisa join Kak, kodenya. Iya kan, ada banyak yang nggak bisa join. Oh, udah berubah. Jadinya 2538 ya. Tuh, coba. 2538 9477. Udah bisa belum? Bisa, Sophia? Oke, good. Sudah. Silakan ya Eh, teman-teman. Ya, teman-teman, aku kasih waktu 3 menit ya. Semoga udah ada jawaban di 3 menit nanti. Terus nanti aku bakal coba ajakin ngobrol dari jawabannya. Mungkin aku bantah juga. Jadi kalau semuanya mendukung hustle culture, nanti aku akan jadi orang yang menolak hustle culture. Kalau teman-teman semuanya menolak, aku akan jadi orang yang mendukung hustle culture. Kita bakal coba ngelihat gimana sih cara berpikir di debat psikologi itu. 3 menit sampai 11.08 ya. Aku ke toilet dulu.
kita coba adu domba 2 orang ya. Kita cari yang pro sama yang kontra. Oh, ini lumayan bagus. Nah, ini posisinya sangat berlawanan ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini kan level analisisnya mereka ngebahas tentang masyarakat gitu. Di level masyarakat, sebenarnya si hustle culture ini dampaknya seperti apa sih? Apakah itu ngebikin masyarakat yang lebih baik atau enggak? Nah, baiknya itu mereka punya analisis yang berbeda. Di sini yang pro bilang, wah jadinya memeras nih, banyak yang nggak dapat kompensasi dengan seharusnya. Harusnya anak intern kerja 8 jam ya dibayar 8 jam juga, minimal gaji UMR gitu kan. Kalau misalnya lebih spesifik. Tapi di sisi lain, ada yang bilang bahwa, wah nggak juga, si hustle culture ini ngebikin masyarakat yang lebih baik justru. Karena orang-orang jadi termotivasi, produktivitas tiap orang baik, jadinya GDP kita juga baik kan. Kalau GDP baik artinya apa? Artinya orang-orang bisa dapat makan yang cukup, negara kita bisa impor dengan lebih banyak, produksi kita lebih bagus, bisa ekspor juga banyak produk-produk yang apa ya, yang kualitasnya bagus gitu kan, dan seterusnya. Jadinya di level masyarakat ini ada dua pendapat yang berbeda, karena yang disebut dengan baik itu ada banyak definisinya. Kalau di sini definisinya tentang keadilan. Apakah masyarakat kita adil atau enggak? Enggak adil karena memeras kesempatan kerja. Terus di sini bilang, wah bagus kok masyarakat kita dengan hustle culture karena jadi lebih produktif gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya ada banyak banget ya yang bisa kita perdebatkan, bahkan dari sesuatu yang kayak istilahnya hustle culture ini bagi sebagian orang tuh kayak, wow gue nggak banget deh, gue nggak mau banget jadi orang yang hustle. Tapi ada juga yang bilang, wah gue orangnya hustling banget gitu. Kita coba lihat yang lain lagi. Nah, kalau teman-teman lihat ini udah ada yang masukin 2 perspektif ya, positif dan negatif. Nah, kalau di lomba debat juga sama. Nanti proses mikirnya kayak gini. Ketika lagi lomba tuh, kita nggak cuma mikirin argumen kita apa. Karena tadi aku udah bilang ya, kita ngelihat apakah argumen kita ini punya celah atau enggak. Nah, di sini kalau kita mau nanya analisis lebih dalam ya, positifnya kan jadi produktif. Terus jadi cepat nih perkembangan pencapaiannya. Nah, tapi kenapa itu bagus? Kenapa itu salah? Why? Karena ada perbandingan pencapaian. Tapi kalau kita kritis lagi, emangnya perbandingan pencapaian itu selalu buruk ya? Emangnya kalau menurut teori psikologi, social comparison itu selalu buruk ya? Padahal kan yang namanya ngebandingin diri dengan orang lain itu nggak selalu negatif ya. Bisa jadi dengan ngebandingin pencapaian, malah jadi lebih produktif lagi gitu kan. Nah, kalau kita selalu bertanya, kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih? Itu nanti kita bakal punya analisis yang lebih dalam dan argumen kita bakal jadi lebih kuat lagi. Oke, ini overall udah bagus ya teman-teman. Aku ngelihat teman-teman udah bisa apa ya istilahnya, bisa mengartikulasikan gitu argumen utama teman-teman itu seperti apa sih, dan bagaimana menyampaikannya. Tapi nanti kita bakal bahas sama-sama gimana sih menstrukturkan argumen-argumen ini, gimana dari yang misalnya sama-sama kontra nih, terlihat seperti 2 argumen yang berbeda, tapi dia sebenarnya bisa dirangkum jadi satu hal yang sama gitu. Jadi intinya tuh apa, baru nanti dikembangkan jadi 2 ini. Nanti kita bakal bahas sama-sama. Dan yang mungkin belum terbahas itu Gen Z-nya emangnya sebenarnya kayak gimana sih Gen Z tuh gitu kan. Kenapa si hustle culture ini dibahasnya di Gen Z? Emangnya waktu di zaman baby boomer, di zaman generasi X, itu hustle culture tuh kayak gimana? Ini udah ada yang mulai bahas dikit. Generasi Z jadi kurang mengenali dirinya sendiri. Generasi Z tak tahu limit dirinya dan work-life balance. Perlu lebih spesifik lagi sih, karena sebenarnya si Gen Z ini kan punya keunikannya sendiri ya. Di era sebelumnya itu perkembangan teknologi belum semaju ini, terus kayak informasi-informasi itu nggak sedemokratis ini, jadinya kesempatan kerja dibandingkan
dulu sama sekarang tuh kesempatan kerja sekarang tuh lebih terbuka teman-teman. Teman-teman nggak harus jadi anak pejabat buat kerja di perusahaan gede. Bahkan ada yang namanya startup. Ini kan bukan dari anak-anak yang sangat konglomerat gitu ya istilahnya. Kapitalnya mereka kecil tapi mereka bisa dapat funding dan seterusnya, itu nanti bisa dibahas lagi. Oke, kita masuk ke topik yang kedua. Nah, kalau teman-teman tadi posisinya pro, sekarang teman-teman harus jadi kontra ya. Kalau teman-teman tadi kontra, sekarang harus jadi pro buat ngelihat bedanya ketika kita jadi pro dan kontra. 3 menit lagi dijawab. Yang tadi belum sempat jawab nggak apa-apa, dijawab aja sekarang. Dewan ini percaya bahwa individu harus memenuhi self-fulfillment terlebih dahulu sebelum menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau teman-teman ngelihat fenomenanya di zaman sekarang itu, sebenarnya bahasa gaulnya adalah lo tuh harus mencintai diri lo sendiri dulu sebelum lo bisa mencintai orang lain gitu kan. Self love dulu sebelum love others. Emangnya itu benar ya? Kalau dari perspektif psikologi kayak gimana sih? Nah, coba mau lihat nih dari perspektif anak psikologi seperti apa. Enggak ada. BTW ini hubungannya terbuka lebar ya, perlu didefinisikan, tapi mungkin lebih ke, kalau aku sih bakal mendefinisinya ke hubungan romantis. Bisa gak sih kita sebagai orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan kita, mencintai orang lain dengan baik itu bisa atau enggak? Hehe. Ini menurut aku udah argumen intinya ya. Kayak kenapa sih ini penting buat dibahas gitu kan? Karena banyak fenomena-fenomena yang bilang, wah lo harus mencintai diri lo sendiri dulu nih sebelum lo bisa membangun hubungan. Itu justru bikin orang-orang jadi mengurung diri gitu ya istilahnya, nggak seeking support. Padahal justru dengan teman-teman yang belum tahu nih, emangnya kelebihan aku apa sih? Emangnya aku bagusnya apa sih gitu kan? Kalau ada orang lain yang ngedekatin kita, ada orang yang nunjukin, oh aku tuh suka sama kamu, aku cinta sama kamu, karena kamu A, kamu B, kamu C, dan akhirnya bisa jadi aware gitu ya, sebenarnya dirinya juga punya kelebihan. Dan mungkin analisis yang lebih dalam, kalau teman-teman mau pakai teori, kayak teorinya Rogers, itu kan unconditional positive regards, ya perlu ada orang lain dulu yang mencintai kita, terlepas dari kondisi kita seperti apa, baru kita bisa merasa diri kita itu sehat gitu kan, merasa percaya diri dan seterusnya. Itu kalau mau pakai teori. Kalau mau pakai teori yang lebih modern, bisa pakai self expansion. Jadi ada teori psikologi sosial yang bilang dengan hubungan tuh kita bisa mengeksplorasi diri, dengan hubungan kita bisa jadi tahu apa yang jadi kelebihan kita, kekurangan kita, dan seterusnya. Bisa juga pakai teori self disclosure dan seterusnya. Tapi ini menurutku argumen yang udah intinya banget, udah masuk ke tengahnya. Sekarang kita lihat yang pro-nya. Nah, ini udah bisa dibilang argumen yang cukup mencapai ke intinya. Karena kalau kita nggak tahu gitu ya, sebenarnya kenapa sih diri kita tuh bisa layak dicintai, kita bisa masuk ke hubungan yang sifatnya manipulatif gitu kan. Kita nggak sadar bahwa kita tuh cukup baik gitu loh. Karena kalau teman-teman pakai, apa sih nama teori? Lupa gue, yang ekonomi terus positif, negatif. Ya, tapi pada intinya teori itu mengatakan bahwa kenapa sih orang-orang terjebak di toxic relationship? Karena dia ngerasa dirinya itu nggak pantas gitu kan. Sehingga kalau dia keluar dari hubungan,
dia nggak bakal bisa mendapatkan hubungan yang lebih baik. Cuman pacarnya yang bisa nerima orang dengan kekurangan seperti dia. Atau kayak kenapa sih orang nggak mau cerai dengan suami yang KDRT dan seterusnya, karena dia ngerasa bahwa nggak ada orang lain yang bisa memperlakukan dia dengan baik, apalagi dia udah kalau keluar dari hubungan pernikahan dia bakal jadi janda, dia bakal dapat stigma A, B, C, dan seterusnya. Jadinya dia nanti nggak bisa dapat hubungan yang bagus lagi. Oh ya, nama teorinya social exchange theory. Nah, itu nanti teman-teman bisa cari. Gitu. Terus self fulfillment. Sebenarnya ini kalau mau pakai perspektif yang lebih apa ya, lebih melihat paradoks atau lebih mind blowing lagi, itu pernyataan ini tuh udah salah dari sananya gitu loh. Kita harus self fulfillment dulu, baru kita menjalin hubungan. Padahal kalau kita ngelihat teorinya Maslow, itu kan justru kalau kita mau mencapai aktualisasi diri ya kita harus butuh bantuan orang lain. Kita perlu mendapatkan hubungan yang sehat. Makanya pendapat kontra yang ini menurut aku oke banget, karena dalam proses hubungan itulah kita bisa mendapatkan self fulfillment. Gimana caranya kita bisa itu ya, mau bertahan di kerja, dapat kerjaan yang estimnya bagus, sedangkan kalau kita cuman sehari-hari itu stres sama bos, terus pas pulang-pulang nggak ada siapa-siapa yang menjemput kita di rumah, nggak ada yang nenangin kita ketika lagi konflik di kantor. Ya itu curhatan kehidupan gue gitu kan. Jadi kayak sampai kapan sih lo bisa bertahan mencapai self fulfillment hidup kalau lo nggak punya pasangan gitu kan. Jadi justru si pasangan inilah yang bakal ngebantu lo buat mencapai self fulfillment. Oke. Teman-teman nanti bisa sambil refleksiin gimana sih tadi ketika posisinya jadi pro dan jadi kontra, dan ngejahitnya gimana nih pas lomba debat nanti. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu how to prepare for size debate. Get the basic rights. Pertama, teman-teman perlu tahu dulu sebenarnya debat tuh apa sih gitu kan. Banyak loh orang yang ikut lomba debat, udah berkali-kali lomba debat waktu SMA, tapi pas udah kuliah, udah setelah nemuin pelatih yang tepat baru ngerti debat itu sebenarnya A bukan B. Nah, jadi aku barusan share di kolom chat, itu ada 2 buku yang bisa banget dipakai buat tahu sebenarnya basics debat tuh kayak gimana sih, apa aja pengetahuan dasar yang perlu teman-teman milikin. Karena kata kuncinya cuma 2 kan, debat, psikologi. Nah, psikologinya teman-teman silakan belajar di kelas. Nah, sekarang debatnya. Debat tuh kayak gimana sih? Apa aja yang perlu disiapin? Jadi aku coba ngerangkum aja sih bagian introduction di 2 buku ini. Jadi basics pertama, teman-teman perlu tahu bahwa debat tuh definisinya adalah is a form of formalized arguments where the winner is the team that most effectively persuades the adjudicator. Jadi teman-teman tuh kalau debat, mindsetnya harus kayak gini nih. Debat tuh adalah formalized argument, artinya argumennya harus distrukturkan. Cara perdebatannya ada aturannya, dan itu teman-teman harus bisa bermain dengan aturan tersebut. Ada yang namanya British, ada yang namanya ASEAN tadi ya, tapi kita fokus ke ASEAN aja karena nggak ada lomba debat psikologi British. Intinya debat tuh nanti dia 3 lawan 3, ngomongnya gantian gitu kan. Nah teman-teman dengan definisi formalized argument ini, teman-teman harus punya strategi. Gimana caranya tadi kan teman-teman udah ngelis ya, ngelis banyak banget nih argumen-argumen. Nah gimana caranya argumen gue yang banyak dan tim gue yang banyak, ibaratnya kalau ini 10 orang, ada tim 5 lawan 5 pro kontra, ini juga 5 lawan 5, gimana argumen-argumen gue yang banyak ini bisa tersampaikan dengan baik dalam format 3 lawan 3. Ada juga yang namanya interupsi nanti ya, point of information kalau bahasa Inggrisnya POI gitu, tapi di Indonesia bisa pakai interupsi gitu kan. Nah, itu kan nanti teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan sanggahan ketika lawan sedang berbicara, tapi ada waktunya juga. Ternyata kalau di bicara ketiga itu udah nggak bisa, di pembicara pertama dia mesti setelah beberapa menit pertama dan seterusnya. Jadi itu mindset pertama yang harus dimiliki. Debate itu formalize argumen, harus ada
strategi untuk kita bermain dalam aturan 3 lawan 3 itu. Artinya apa? Dari sekian banyak argumen tadi, kita kelompokkan kira-kira argumen ini sebaiknya ditaruh di pertama, di kedua, di ketiga gitu kan. Apa yang orang-orang perlu ketahui terlebih dahulu di pembicara pertama supaya dia bisa ngerti apa yang disampaikan oleh pembicara kedua dan apa yang bisa disampaikan oleh pembicara ketiga. Gitu. Ini ada definisinya ya, bukan definisi sih. Ada peran-peran secara spesifik yang bisa teman-teman baca sendiri karena nggak mungkin kita bahas sekarang. Tapi intinya itu, mindsetnya adalah formalize argumen. Harus distrategikan. Gimana sih menyampaikan ide-ide yang masih scattered banyak banget gitu kan, masih kemana-mana. Jadi sesuatu yang sifatnya seperti apa nih? Buat menang, selain kita play by the rules, formalize argumen, teman-teman harus tahu pemenang dalam lomba debat adalah orang yang most effectively persuades gitu kan, paling persuasif terhadap jurinya. Jadi jangan fokus ke lawan, kayak jangan berusaha meyakinkan lawan bahwa lawan kita salah. Tapi kita fokus dulu ke juri. Kita bikin gimana juri ngerasa bahwa lawan kita tuh emang bego, emang salah gitu kan. Dan bahwa kita lah sebenarnya di sini adalah orang yang benar gitu. Nah, juri nilainya kayak gimana? Juri nilai itu skornya ada 69 sampai 81. Kalau lomba debat, biasanya debat psikologi, paling tinggi gue kasih skor 76, karena susah buat sampai 77 sampai 79, 81. Karena kalau mau sampai 81 tuh kayak ibaratnya lo bikin teori baru sendiri gitu lah, jarang lah terjadi. Tapi kayak gitu. Jadi juri itu bakal nambahin skor pembicara pertama, kedua, ketiga, ngelihat siapa skornya yang paling tinggi. Tapi nggak kayak gitu juga sih. Sebenarnya kita ngelihat dulu mana yang paling meyakinkan gitu kan, most effectively persuades, A atau B. Kita jabarkan kalau argumennya itu kita lihat ya, poin pertama, poin kedua, poin ketiga, tim pro apa, tim kontra apa, nanti kita battlein gitu kan. Mana argumen yang nggak dibahas sama sekali, artinya dia bertahan kan. Mana argumen yang sudah dipatahkan oleh lawannya, mana yang argumen yang kayak deadlock gitu. Udah seimbang lah. Nanti dari situ kita lihat argumen mana yang paling benar, paling bisa mempersuasi si jurinya. Jadi ini juga mindset yang penting banget buat ngebentuk manner seorang debaters, karena sering banget orang tuh salah paham gitu, ngelihat lawannya ngejelek-jelekin dia di depan juri, dia emosi banget gitu kan, wah ini lo nggak bener nih orangnya gitu kan, terus bukannya malah ngedebatin argumen tapi bilang wah dia nggak punya manner segala macam. Itu sebenarnya lo nggak perlu peduli. Kenapa gitu? Karena yang perlu lo peduliin adalah lo meyakinkan juri bahwa lo benar. Terlepas lawan lo nunjukin muka jelek, muka ketus dan seterusnya, itu biasanya cywar aja sih, biar bikin lawan jadi nggak fokus gitu kan. Karena tadi formalize argumen ada strateginya gitu kan. Tiba-tiba pas lagi lo ngomong lo diinterupsi, terus interupsinya pertanyaannya ngeselin banget atau sarkas doang dan seterusnya, atau dia ngomong interupsinya pakai teriak-teriak, ya itu cywar doang. Gue sih nggak pakai gituan ya, tapi it's good buat punya mindset bahwa di sini lo berusaha meyakinkan juri lo nggak lagi berusaha meyakinkan lawan lo yang mau gimana pun nggak bakal percaya sama lo gitu kan. Nah, jadi alur debatnya seperti apa? Alur debatnya dari pembicara pertama positif ke satu negatif, dua positif, dua negatif, tiga positif, tiga negatif, dan seterusnya. Biasanya pembicara pertama itu tugasnya adalah mendefinisikan perdebatan. Karena kayak tadi ya, misalnya kita ngebahas tentang self-fulfillment. Self-fulfillment itu maksudnya kayak gimana sih? Lo lebih mau mengkontekstualisasikan diri ini lebih ke hidup secara kontens gitu kan. Kontens itu maksudnya hidup secara bersyukur aja gitu kan. Hidup cukup bahagia, atau lo mau sampai bilang aktualisasi diri. Nah, lo mesti ngelihat fenomenanya yang terjadi sekarang seperti apa sih? Apa yang menjadi concern di masyarakat gitu kan. Kalau gue pribadi, gue bakal ngebawain ini ke aktualisasi diri. Kalau gue di pro, kalau di kontra gue lebih ke hidup yang konten gitu kan. Kenapa? Karena kalau lo ngomongin di pro bahwa self fulfillment itu aktualisasi diri, lo bilang aja bahwa selama itu hubungan ya, kalau di Indonesia itu tuh justru menghambat seseorang untuk mengaktualisasi diri. Kenapa? Karena ketika lo melakukan hubungan, itu lo nggak cuman dengan satu pasangan ini, tapi juga apalagi di hubungan pernikahan gitu kan. Lo pernikahan itu ibaratnya keluarga bertemu keluarga, ada ekspektasi yang perlu lo penuhi. Ketika lo pengen fokus kerja,
lo jadi terhambat karena harus punya anak. Ada tuntutan juga bahwa keluarga itu kalau lebaran harus melakukan A, melakukan B gitu kan, harus beli A, beli B dan seterusnya, dan itu menghambat lo buat ngelakuin hal-hal yang sebenarnya emang jadi tujuan hidup lo. Jadi inilah kenapa si hubungan itu bisa menghambat self fulfillment. Tapi kalau misalnya lo di kontra, mungkin lo lebih ke ngebahas hidup yang konten aja sih, kayak hidup kita tuh ibaratnya penderitaan tanpa henti gitu loh, ya, which emang bener kalau kata Albert Camus sama Kafka gitu kan. Jadi hidup tuh absurd gitu. Mau lo udah mencapai A, mencapai B, mencapai C, tetap akan ada aja penderitaannya. Lo udah lulus sekolah nih, wah tiba-tiba harus kuliah capek lagi, ternyata lo senang-senang wisuda, lo harus kerja dan seterusnya. Jadi apa yang bisa bikin hidup lo fulfill adalah punya pasangan yang bisa menerima lo apa adanya. Ketika lo tahu ada orang yang menerima lo apa adanya secara terus-menerus, satu, terlepas lo dapat stres seperti apapun, lo tetap bakal bisa bertahan karena ada satu orang yang jadi alasan lo. Kedua, lo bisa jadi termotivasi gitu kan, wah ada orang yang menunggu gua nih di rumah, ada orang yang menyemangati gua, jadi gua harus lebih baik lagi dan seterusnya. Itu tugas pembicara pertama. Kayak tadi juga di mosi satunya kita ada ngebahas Gen Z ya. Jadi Gen Z-nya perlu definisiin sebenarnya Gen Z itu kayak gimana sih? Bukan cuma kayak Gen Z adalah orang yang lahir pada tahun sekian sampai sekian, tapi emangnya orang yang lahir tahun sekian sampai sekian tuh konteks hidupnya seperti apa sih? Kalau baby boomers tuh kan mereka melihat perang gitu kan. Kalau generasi X mereka melihat kejadian 1998. Nah, kalau kita mungkin sekarang adalah multiculturalism, kita banyak belajar tentang Korea, tentang Amerika, terus semua informasi lebih terbuka, orang-orang punya tujuan hidup yang berbeda-beda gitu kan. Nah, hustle culture juga, hustle culture itu sebenarnya apa? Dengan definisi yang berbeda tuh perdebatannya bisa menguntungkan satu pihak atau pihak lainnya gitu loh. Kayak misalnya lo kebawa sama definisi dan konteks argumen lawan lo yang bilang bahwa hustle culture tuh ya udah hidup hanya tentang kerja gitu kan. Tapi ada juga yang bilang hustle culture itu adalah hidup fokus kepada kerja gitu kan, which itu jadinya akan ada perbedaan sedikit yang bisa jadi celah argumen gitu. Ketika lo bilang hustle culture itu fokus ke pencapaian kerja, ya artinya lo melakukan sesuatu untuk mencapai. Ketika lo bilang dia nggak istirahat sama sekali, itu bukan hustle culture, itu bego gitu kan. Orang yang hustle culture itu justru orang yang merawat dirinya, dia olahraga yang cukup, makanan yang cukup supaya bisa melakukan pencapaian kerja yang baik gitu kan. Orang sebaliknya kalau kita bilang hustle culture itu adalah definisinya bekerja secara berlebihan, nggak merhatiin kehidupan. Nah itu kan apa ya, definisi yang ya istilahnya cacat lah gitu kan. Tapi ya gitu sih, harus bisa ngebawain konteks perdebatan dengan baik di pembicara pertama karena itu akan mempengaruhi alur perdebatan seterusnya. Nanti biasanya di pembicara pertama ini dia harus ngebawain grand teorinya, kayak apa sih dunia seperti apa sih yang pengen kita capai gitu kan, hasil akhir seperti apa yang pengen kita capai dari perdebatan ini gitu. Kalau misalnya di hustle culture tadi dia bakal ngebawain kayak kita pengen orang-orang bisa aktualisasi diri lewat hustle culture. Kenapa kayak gitu? Karena pekerjaan ini tuh sebenarnya sumber utama dari aktualisasi diri gitu loh. Nggak ada orang yang mendefinisikan dirinya sebagai, ada sih tapi jarang, kayak saya bangga karena saya adalah ayah yang baik gitu kan. Wah, itu jarang, tapi orang tuh aktualisasi diri, wah saya bisa melakukan kontribusi kepada masyarakat melalui A, B, C gitu kan. Saya bisa menjadi atlet terbaik, saya bisa menjadi apa gitu kan. Karena itu tujuan awalnya. Kayak grand teorinya apa sih? Kayak lo pengen melakukan apa? Nanti di second, di pembicara kedua itu biasanya argumen yang sifatnya lebih spesifik, terus menganalisis lebih dalam, ngebantah kenapa grand teori dia tuh nggak bakal tercapai gitu. Terus di pembicara ketiga lebih ke merangkum dan ngemastiin tadi. Kalau tadi gue udah bilang kayak kita di kertas juri itu ngelihat argumen satu dan lainnya itu posisinya seperti apa, mana argumen yang sudah terbantahkan posisinya seperti apa. Jadi pembicara ketiga itu ibaratnya menjuri gitu ya, tapi menjuri tapi dengan analisis yang menguntungkan diri sendiri gitu. Nanti silakan dibaca aja di slides-nya. Nah, buat ngeformalisasiin argumen lo mesti ngelevelin gitu ya. Dari argumen lo yang sekitar-sekitar, biasanya itu kan kalau sebelum debat kita dikasih 15 menit nih buat brainstorm. Oh, lo keluarin ide A, ide B, ide C. Tapi mana yang perlu dimasukkan ke pembicara pertama, mana yang perlu dimasukkan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu perlu distrukturin.
Dan ketika nyampeinnya juga harus lengkap posisinya. Jadi kalau lo punya argumen, wah lo harus kayak tadi ya, kalau kita ngelihat argumennya adalah, ini menarik nih, pro karena perkembangan hustle culture yang marak ditambah dengan korporat atau lembaga memeras kesempatan ini didalihkan sebagai ajang menambah pengalaman berujung jadi ikut-ikutan walaupun sebenarnya merasa terbebani atau bahkan merasa tidak mampu gitu kan. Ini kan udah mencapai argumennya. Wah, argumennya berarti si hustle culture ini menimbulkan satu, argumen pertamanya menimbulkan satu, eksploitasi. Argumen yang kedua, bekerja dengan secara tidak sehat. Nah, lo harus kasih teori gitu kan. Kenapa argumen lo ini masuk akal? Argumen lo masuk akal caranya gimana? Lo kasih lihat bahwa jam kerja manusia dari tahun 1960 sejak revolusi industri itu terus meningkat. Tapi itu nggak sebanding dengan penghasilan yang diberikan gitu kan. Bahkan nggak sebanding dengan inflasi. Kenapa kayak gitu? Karena orang-orang menormalisasikan yang namanya bekerja dengan lebih keras gitu kan. Orang-orang menormalisasikan apa ya? Bekerja itu karena kita nggak punya capital, ya udah kita keluarin usaha kita sekeras mungkin gitu. Tapi itu baru sampai di level teori gitu kan. Teori bisa salah bisa benar. Kayak tadi kita udah bahas di awal, kenapa kita bahas di awal tadi sains itu selalu perdebatan. Ya karena ini. Karena lo nggak cukup berteori aja, lo harus ngasih buktinya. Kalau lo mau bilang bahwa si hustle culture ini bikin orang-orang jadi tambah stres, kasih lihat. Emangnya buktinya apa? Emangnya ada penelitian yang bilang bahwa Gen Z itu stresnya lebih tinggi daripada dengan generasi lain ketika bekerja gitu kan. Emangnya di generasi sebelumnya seperti apa nih, di usia sekian sebelum generasi Z itu tingkat stresnya seperti apa. Nah, tapi angka itu kan hanyalah angka ya, lo bisa menjelaskan dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya ada penelitian juga yang bilang, iya sih pekerja sekarang tuh lebih stres, tapi juga lebih banyak pekerja sekarang yang lebih bahagia. Kenapa? Karena di zaman sekarang tuh lo bisa mengintegrasikan kehidupan lo dengan bekerja. Jadi ada bidang penelitian baru yang ngelompokin gitu ya. Lo tuh lebih mencari work-life balance atau lo orang yang work-life integrator. Orang yang menyatukan kehidupannya dengan dunia kerjanya. Atau bahkan merasa tujuan hidupnya, tujuan life-nya itu adalah bekerja dengan baik. Ketika orang-orang punya perspektif seperti ini, dia tuh bakal lebih tahan untuk bekerja dalam waktu yang lebih lama. Bahkan ketika waktu yang lebih lama, semakin lama dia bekerja, dia semakin bahagia gitu kan. Dia malah justru stres kalau dia nggak bisa bekerja dengan baik. Nah, berarti kan lo nggak perlu nyesalin hustle culture ini sama sekali. Kenapa? Karena si hustle culture itu nggak ada yang maksa lo gitu loh. Nggak ada peraturan pemerintah yang bilang, wah setiap orang harus bekerja 10 jam dalam satu hari. Nggak ada yang bilang kayak gitu kan. So, what to regret? Apa yang harus disesalin? Nggak ada sama sekali. Karena itu pilihan setiap orang. Dan justru si hustle culture ini memberikan kesempatan ke orang-orang yang tadinya nggak punya kesempatan. Orang-orang yang tadinya ngerasa, wah gue mah bukan anak pejabat, gue mah nggak bakal bisa berkembang lah hidup gue. Nggak gitu, justru si hustle culture ini memberikan kesempatan bagi orang-orang yang dia memandang hidupnya work life itu bukan perlu balance tapi perlu diintegrate gitu, perlu menjadi tujuan hidup. Nah kalau udah lengkap argumen lo link back. Jadi dengan teori A, dengan bukti A, argumen lo yang bilang bahwa si work life ini memberikan kesempatan itu benar gitu kan. Nah terus buat ngebantah lo bisa balikin lagi. Jadi kalau lo ngebantah, lo mesti lihat anatomi argumennya itu, lo harus ngebantah sampai minimal level 2 analisisnya. Kalau bisa ngebantah ide utamanya, si argumen utamanya, pakai bukti. Kalau lo bilang bahwa, enggak kok, justru si Gen Z ini lebih banyak stresnya gitu kan, kayak lo cuma ngebantah sampai bilang, ada penelitian A, penelitian B, mereka berbeda. Tapi terus juri mesti percaya penelitian yang mana? Nah, lo harus balik lagi ke reasoningnya apa? Kenapa buktinya salah dan teorinya juga salah gitu kan. Kalau dia bilang work life itu harus integrate gitu kan, kita bilang aja emangnya berapa persen sih orang yang pengen work life integrate ini, sedangkan dampak dari social comparison-nya itu lebih gede gitu kan. Banyak orang yang justru ngerasa buta, bukan ngerasa, jadi buta gitu kan. Tujuan hidup dia sebenarnya bukan untuk bekerja, tapi karena dia ngelihat orang lain hustle culture ini berkembang, dia ikut-ikutan dan akhirnya dia jadi nggak tahu sebenarnya tujuan hidup dia apa sih. Bisa jadi tujuan hidup dia adalah punya keluarga yang bahagia. Bisa jadi tujuan hidup dia adalah pengen hidup dengan santai, pengen punya work life balance dan seterusnya. Nah ini banyak yang jadi nggak mencapai ke situ. Nah tapi kalau lo sampai sini doang, lo belum bisa mengatakan bahwa argumennya itu sepenuhnya patah gitu kan. Lo perlu attack, perlu kejar lagi sampai bilang bahwa justru si hustle culture ini bikin orang-orang
sama sekali nggak punya kesempatan buat mencapai tujuan hidupnya. Kenapa? Karena tadi si eksploitasi, kayak yang argumennya itu bilang, cuman kayak gimana cara nyampeinnya, jadinya orang-orang ini bekerja dengan cara yang nggak efektif gitu kan. Hustle culture bikin orang-orang kerja tanpa arah yang jelas. Dia cuman kerja 10 jam, kerja 10 jam, kerja 10 jam. Kenapa? Karena itu jadi standar yang dibuat sama perusahaan-perusahaan. Dia nggak jadi punya kesempatan buat ngerefleksiin apakah sebenarnya emang pekerjaan ini sesuai dengan tujuan hidup dia. Itu kan tadi yang kalian awalnya pengen jadi psikolog, terus sebelum S2 kerja dulu gitu kan, di startup A, startup B. Karena kalian terlalu sibuk kerja, kalian sampai ngelupain mimpi kalian buat jadi psikolog gitu kan. Kalian nggak punya kesempatan buat refleksi. Ya pada akhirnya si hustle culture yang pengen ngasih kesempatan ke orang-orang buat mencapai tujuan hidupnya itu nggak bisa gitu. Jadi gitu sih, kalau buat argumen dan buat bantahan, argumen tuh semakin ke bawah semakin kuat. Semakin lo punya argumen, punya teori, punya bukti, itu semakin kuat. Tapi kalau lo ngebantah, jangan dari bawahnya. Tapi lo bantah dari atasnya. Jadi lo nggak cuma ngebantah ada data yang berbeda, tapi juga teori ini salah. Gitu. Dan jadinya argumen dia juga salah. Nah, sekarang yang kedua, apa yang lo persiapin kalau lo udah tahu basic-basicnya. Itu tadi bagian terpusingnya ya ini, get the basics right. Menurut gue banyak kok orang-orang yang lomba debat psikologi itu tapi basicnya masih kurang. Jadi kalau kalian merasa kurang nggak apa-apa, jadi kesempatan buat belajar aja. Biasanya yang juara 3 tuh pembicaranya di level 73 lah, 74. Yang juara tuh level 75 ya, kayak gitu sih. Kalau udah dapat basicsnya ya lomba aja sering-sering. Lomba sering-sering. Kenapa lomba sering-sering? Karena ya cuma lewat lomba lah lo bisa menilai kemampuan debat lo sekarang seperti apa sih. Lo udah cukup kritis atau enggak? Lo udah cukup update dengan informasi terkini atau enggak gitu. Gimana caranya biar bisa tahu ada lomba apa aja? Connect dengan universitas lain, kayak dari departemen akademiknya, kenalan dengan departemen akademik lain gitu kan, ngadain studi banding dan seterusnya. Follow Instagram lomba-lomba mereka. Tiap kampus tuh biasanya punya Instagram lombanya, kayak UPH tuh pv.uph, Cyperia ini Cyperia, Unpad, Psychofest Unair, ini lomba debat psikologi yang ada tiap tahun. Jadi di follow aja sih. Sama cari pas kalian lomba tuh kalau bisa minimal walau nggak jadi deket-deket banget, follow IG satu sama lain deh, biar kalau di share ke story gitu kan, wah lagi ada lomba nih, jadi tahu gitu kan. Jadi emang harus koneksi guys, ngadain lomba latihan bareng, sparring bareng dan seterusnya, itu akan sangat membantu. Persiapan yang ketiga ya latihan sebanyak-banyaknya, dan kalau bisa ada mentornya. Kenapa perlu ada mentor? Karena kalau nggak ada mentor, lo nggak bakal bisa ngerefleksiin pengalaman lo tuh kayak gimana sih. Karena kalau menurut experiential learning ya, itu tuh teori yang bagus banget ketika kita ngomongin kompetensi yang sifatnya nggak cuma knowledge, tapi juga cara kita melakukan sesuatu gitu kan. Apakah cara bicara lo tuh terlalu cepat sehingga orang lain nggak bisa paham? Kalau latihan nggak ada coachnya kan, jadi nggak tahu ya, masing-masing cuma fokus ke argumennya sendiri, ke speech-nya sendiri, nggak bisa ngamatin dengan jelas. Tapi kalau lo punya coach, dia bisa nyaranin, oh lo tuh ngomongnya jelas tapi terlalu cepat, atau lo ngomongnya terlalu lambat sehingga orang jadi bosen dan nggak bisa take informasi yang lo sampaikan dengan baik dan seterusnya. Atau misalnya argumen lo tuh bagus, cuman kayak kanebo gitu kan, kering banget gitu, nggak ada bukti-bukti nyatanya, lo nggak bisa kasih contoh fenomena seperti apa sih yang sedang terjadi, apa mungkin lo bisa mengaitkan dengan media sosial, kalau misalnya hustle culture ini lo kaitin dengan fenomena bunuh diri di Korea, fenomena bunuh diri di Jepang dan seterusnya, yang mana itu bisa memberikan apa ya, kayak bumbu-bumbu gitu, lo kasih quotes dan seterusnya, itu juga sesuatu yang lo bakal susah belajarnya kalau lo nggak ada mentor, nggak ada pelatih gitu. Gimana caranya buat dapet pelatih? Latihan dengan universitas lain, terus ke UKM debat bahasa Inggris. Mereka tuh punya debaters yang jago kan. Jadi walaupun mereka nggak ngerti psikologi, tapi mereka ngerti lah mana argumen yang benar dan mana yang salah. Dan kalau lo lihat di lomba-lomba debat psikologi sendiri, sebenarnya nggak begitu menuntut lo buat paham teori psikologi 100%. Kan mestinya itu isu-isu di masyarakat ya, kayak hustle culture, self fulfillment, dating apps, itu sesuatu yang bisa lo
perdebatkan tanpa paham teori psikologi. Cuman teori psikologi itu justru ngebantu lo buat menganalisis fenomena di masyarakat gitu. Jadi ya saran gue kalau nggak punya senior, nggak punya cutting yang pernah menang lomba debat psikologi sebelumnya, minta bantu aja sama teman-teman dari UKM debat bahasa Inggris. Karena mereka bisa banget kok ngebantu kalian buat latihan, terutama di bagian debatnya. Atau bahkan kalau kalian ikut lomba debat ya, terus kalian lihat nih, wah si A menang dari kampus A, kampus B, ya follow aja, terus minta latih dia di hari berikutnya. Oh, BTW kalau kalian mau latihan lomba debat sama Unpad, nanti kasih tahu gue aja. Gue kasih kontak PJ debatnya, ya kayak gitu. Ya, udah itu aja materinya. Udah diingetin juga, tinggal 5 menit cenah di kolom chat. Kalau pengen connect sama gue, ini linkin gue, namanya Zakaria Ansyari, linknya tersedia. Silakan tanya jawab, atau kalau mau memperdebatkan apa yang saya sampaikan, silakan, saya terbuka. Thank you guys. Oke, baik. Terima kasih Kak Zakaria atas pemaparan materinya. Emang beda ya kalau materi yang dari orang yang emang kompeten gitu di bidangnya. Jadi isinya itu kayak daging semua gitu. Kemudian kita langsung aja ya ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh open mic ataupun tulis di kolom chat. Izin moderator. Ya, boleh, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Kak Zakaria sama teman-teman semua. Jadi izin Kak, sebelumnya saya nggak buka on cam karena ada beberapa kendala gitu Pak. Nah, jadi saya ingin tanya gitu Pak. Terkadang kan kalau kita itu dalam berdebat, nggak usah dalam lomba debat aja gitu. Kadang kita debat sama teman-teman atau kadang saat presentasi, kita untuk mempertahankan debat itu kan terkadang terbawa suasana. Nah, ada juga gitu yang punya mentalnya itu seperti ingin ingin mencari kebenaran gitu Kak. Nah, kalau dalam lomba debat kan kita tentu aja kita ingin menang gitu kan Kak. Terkadang ketika lawan debat kita itu sudah memberikan suatu argumen, kita ketika mental yang ingin mencari kebenaran itu datang, kita jadi kayak oh iya benar juga gitu. Nah, menurut Kakak itu mental yang seperti itu benar atau salah ya Kak? Atau misalnya pun misalnya pun benar, gimana gitu kita biar mengontrol mental kayak tadi gitu Kak? Jadi kita tetap ini kan lomba gitu, kita kan harus mencari kemenangan lah istilahnya seperti itu Kak. Nah, terima kasih Kak sebelumnya. Oke, thank you. Riham, ini pertanyaan yang bagus sekali, menunjukkan minat untuk ikut lomba debat. Ya, itu tolong dicatat Departemen Akademik. Nanti kalau ada lomba debat, suruh Riham daftar, karena dia udah minat banget nih, sampai udah mempersiapkan mentalnya gitu kan. So, kalau gue pribadi, mental yang gue pegang adalah gue di sini pengen belajar gitu kan. Gue pengen tahu, nguji sejauh mana pengetahuan gue pengen ngelihat apakah yang gue percaya itu sebenarnya benar atau salah gitu kan. Dan satu hal yang selalu gue percaya adalah tidak ada satu hal yang 100% benar gitu kan. Lo mau bilang kapitalisme benar, ya enggak juga. Banyak kok orang-orang yang termarginalkan gara-gara kapitalisme. Lo mau bilang komunisme benar, ya enggak juga. Banyak kok negara-negara yang justru hancur, orang-orangnya nggak bisa makan gara-gara komunisme gitu kan. Lo mau bilang teori Freud benar, enggak juga. Banyak kok gangguan jiwa yang lebih efektif ketika dipakein cognitive behavior therapy. Lo mau bilang CBT selalu benar, enggak juga. CBT ketika lo berusaha menstrukturkan kognitif orang, tapi orangnya sendiri kognitifnya terganggu gitu kan, baik itu dari keterbatasan sejak lahir atau dari gangguan mentalnya sendiri yang sifatnya itu severe gitu ya, nggak bisa ngebedain realitas, ya gimana juga gitu kan. Jadi prinsip yang selalu gue pegang adalah gue nggak pernah 100% benar gitu. Pasti ada celah dari apa yang gue yakinin sebagai sesuatu yang benar. Nah, debat ini walaupun gue ngerasa anjir gue mah kalau di MOS ini lebih cocok jadi pro gitu kan, gue jadinya challenge diri gue sendiri. Oke, gue sekarang pengen ngelihat dari perspektif lawan gue, dari perspektif yang gue nggak yakinin, sebenarnya kayak gimana sih gitu kan. Kenapa hal ini tuh bisa dibilang benar juga. Take for example, di hustle culture. Gue tipe orang yang hustling banget. Tujuan hidup gue tuh adalah ya buat
melakukan pencapaian A, pencapaian B, ingin berkontribusi kepada masyarakat, membuat A, membuat B gitu kan. Tapi ketika debat, ketika gue misalnya harus melawan hustle culture, ya gue jadikan ini kesempatan buat belajar gitu. Gue evaluasi, oh ternyata ada benarnya juga ya selama ini gue tuh nggak nyempatin diri buat sosialisasi dengan cukup, gue nggak nyempatin diri buat istirahat yang cukup. Pada akhirnya gue juga nggak bisa efektif kerja nih, nggak bisa mencapai hal-hal lain yang pengen gue capai gitu kan. Misalnya di kerjaan gue sekarang, gue kerja tuh sampai 60 jam. Jadinya gue nggak sempat buat ngelanjutin project gue di sebuah startup gitu kan. Gue juga lagi ngebangun startup dan seterusnya. Itu jadinya kesempatan gue buat refleksi diri loh. Jadi debat tuh jadiin kesempatan buat belajar. Karena nggak apa ya, ini memang bukan lo nggak lagi demo, lo nggak lagi mempersuasi anggota DPR, tapi ini kesempatan buat lo menjadi lebih kritis, kesempatan buat lo mengeksplor topik-topik baru. Itu sih hal yang mungkin perlu jadi mindsetnya. Balik lagi, lo perlu paham bahwa debat tuh apa ya, formalize argumen, lo sedang berusaha mempersuasi juri, itu aja. Nggak ada sesuatu yang lebih di sini. Ketika lo mendukung mosi yang sebenarnya lo nggak dukung, juga lo nggak sedang mengkhianati diri lo sendiri kok. Lo nggak sedang merusak harta-harta anak yatim dan seterusnya. Ya ini buat belajar aja men, kayak gitu aja sih mindsetnya. Oke Kak, terima kasih Kak, udah dapat. Oke, baik. Berarti kesimpulannya namanya perlombaan ya harus profesional aja gitu ya kan Kak. Kita ikutin alurnya, kalau memang pun mosi yang kita bawa itu nggak sejalan dengan nilai-nilai yang kita pegang, ya nggak masalah. Atau kan juga pembelajaran gitu. Oke, selanjutnya kalau ada pertanyaan boleh open mic teman-teman. Izin moderator bertanya. Ya, silakan Halidah. Baik, terima kasih Sophia. Selamat siang Kak Zakaria. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halidah. Saya ingin bertanya, mungkin sebelumnya kasih sedikit konteks dulu ya. Kalau saya pribadi itu ngelihat punya keinginan untuk ikut lomba debat gitu, ya, pokoknya debat secara profesional itu kan biasanya muncul dari, kalau misalnya kayak kita ngerasa kita udah sering terlibat ikut debat gitu, misalnya kayak di tongkrongan gitu atau di mana lah gitu sama teman-teman gitu, dan terus kita ngerasa kayaknya aku ada nih kemampuan untuk misalnya kayak megang satu argumen gitu kan. Tapi kan mungkin teman-teman juga bisa relate beberapa hal. Kalau misalnya kayak kita debat sama teman atau di tongkrongan tuh kadang kan ada aja tuh pasti pihak, entah itu mungkin kita atau tuh orang lain yang kebawa emosi gitu. Ujungnya tuh entah jadi nggak ngomongan atau kayak mana gitu kan. Nah, kalau tips dari kakak sendiri gitu untuk debat di bidang profesional ini gimana sih supaya nggak kebawa emosi gitu, mau kayak tadi kan kayak kakak bilang juga, kalau misalnya debat itu kita tetap fokus untuk mempersuasi jurinya gitu, jangan terlalu fokus untuk kayak menjatuhkan lawannya. Kalau tips dari kakak sendiri gitu, kira-kira supaya enggak kebawa emosi atau mungkin bahkan jadi kayak mau nangis gitu, karena kalau saya pribadi juga kalau misalnya debat sampai yang agak panas tuh kadang mau nangis gitu. Jadi gitu sih Kak. Oke. Senang ya dicatat banget tadi. Catatannya pertama harus fokus ke juri, berarti aku nggak perlu ngulang lagi. Dan kedua, sebenarnya yang namanya ngontrol emosi itu kan kita melakukan yang namanya regulasi emosi ya teman-teman. Satu cara yang paling cepat buat ngelakuin regulasi emosi itu kan teman-teman harus ngubah struktur kognitifnya gitu. Emosi itu selalu punya cognitive cause-nya. Kenapa kita marah? Karena kita ngerasa ada sesuatu yang nggak adil. Kenapa kita ngerasa takut? Karena kita merasa terancam dan seterusnya. Jadi ketika kita kebawa emosi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita stop mikir gitu. Karena kalau nggak di stop, kita bakal terusin mikirin hal yang sama. Biasanya kenapa orang marah kalau lagi lomba debat? Karena kita udah ngomong A, malah si lawan kita bilang kita ngomong B, dan dia ngebantah si B itu. Jadinya apa yang kita omongin nggak kecatat satu. Kedua, lawan kita kemungkinan ngelakuin gestur-gestur yang kayak merasa takut, wah lawan kita UI, lawan kita UGM, wah anjir dia pasti pintar banget nih gitu kan. Kita jadinya takut, kita takut
wah kita bakal kelihatan kebanting banget kalau ngelawannya UI ngelawan UGM gitu kan. Itu yang jadi biasanya concern dan kenapa orang jadi emosi banget di lomba debat. So hal pertama yang bisa dilakukan adalah ya tadi berhenti dulu mikir, karena kalau lo nggak berhenti mikir lo bakal mikirin terus tuh ngelihat UI, anjir gue melawan UI terus yang dipikirin gitu kan, padahal nggak semua anak UI pintar juga gitu kan. Terus kalau lo mau lihat by the fact juga sering kok anak UI kalah gitu kan, atau kalau lo ngelihat lebih spesifiknya lagi, kalau gue pribadi ya sebagai juri gue nggak pernah ngasih skor yang lebih tinggi dari 76, terendah pun biasanya 71. So dibilang jauh banget skillnya ya enggak gitu, beda 5 poin doang. Terus ketika lo marah, argumen lo nggak catat, lawan lo malah ngebantah hal yang lo nggak omongin atau ngebelok-belokin apa yang lo omongin, lo santai aja, karena ketika jadi juri itu bakal selalu nyatet secara spesifik apa yang terjadi di perdebatan itu. Ketika dia ngelakuin hal yang nggak benar itu justru dia bakal ngerugiin diri sendiri. Nah sekarang setelah lo coba periksa apakah yang lo pikir untuk kenyataan atau enggak, kalau emang kenyataan misalnya gitu ya, oh gue takut nih gitu kan, lawan gue jago banget dan gue nggak jago, dan ternyata itu benar ya, apa ya, melarikan diri dari kenyataan juga nggak bisa sih, itu malah kayak berusaha bilang wah gue jago kok, itu juga nggak bakal ngebantu kita buat jadi lebih tenang. So apa yang bisa kita pikirin selanjutnya adalah ketika gue mengeluarkan emosi ini, ketika gue mengeluarkan perilaku ini, apa dampaknya ke diri gue gitu kan. Ketika gue fokus ngebilang wah si anak UI jago, gue nggak jago sama sekali gitu kan, ini bikin gue jadi lebih semangat gak sih? Kalau bikin gue jadi lebih semangat, ya mending gak usah gue pikirin. Ketika lo udah mikirin dampaknya, lo bakal lebih mudah sih buat ngatur apa yang lo pikirin. Ketika lo pengen marah, lo pengen nangis gitu kan, lo pikirin ini bagaimana dampaknya ke hadapan juri gitu. Apakah ini bakal membuat gue lebih meyakinkan di hadapan juri? Apakah ini bakal lebih ngepersuasi juri atau enggak? Of course enggak gitu kan. Jadi tadi sih, gimana caranya ngeregulasi emosi? Cara paling mudahnya, kalau menurut kata buku psikologi, ya kalau kata Myers gitu kan, lo berarti lo lihat tema kognitif apa sih yang muncul di kepala lo yang menjadi sumber dari emosi lo, bener nggak? Kalau nggak bener, ya berarti emosi lo unreasonable dan itu bakal ngilang sendiri. Kalau bener, lo lihat apakah si emosi ini helpful atau enggak. Kalau nggak helpful, ya buat apa difokusin ke situ. Ya nggak bakal 100% efektif sih, pelan-pelan diubahnya. Gitu sih kalau menurut gue. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Zaka dan Khalida sudah bertanya. Jadi intinya kita kayak pakai pendekatan kognitif gitu ya. Kita restrukturisasi lagi pemikiran kita ubah frame di otak kita gitu. Supaya mindset kita berubah. Kemudian pun kalau mau mengeluarkan emosi juga dipikirin lagi apakah emosi itu reasonable atau perlu nggak untuk dikeluarin, karena dalam debat itu juga nanti ada penilaian gitu apa-apa aja yang terjadi. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Boleh open mic. Sepertinya sudah lapar atau ingin sholat. Oh, ada tuh. Oke, pertanyaan terakhir ya mungkin ya teman-teman. Sambil mungkin juga kan kemarin ada pertanyaan yang masuk lewat Google Form ya. Aku coba jawab singkat kalau ada yang belum kejawab. Tapi aku jawab pertanyaan Amelia dulu deh. Saya izin bertanya, apakah mosi debat ini diberikan sebelum dimulai debat? Bisa dibilang mungkin sebagai H-1 debat, agar tim manapun bisa menggali lebih dalam tentang judul mosi tersebut. Atau apakah mosi ini diberikan ketika di situ debat, di situ akan diberikan? Tiap lomba beda-beda sayangnya. Tapi kalau debat psikologi, terutama kalau yang terdekat ya, yaitu Saiferi ya, yang akan diadakan Oktober nanti, teman-teman please ikut biar kita bisa ketemu lagi, karena saya sudah pasti akan jadi juri di sana. Jadi ada yang namanya prepared motion. Prepared motion itu biasanya dipakai di 3 ronde awal. Nah, artinya di 3 ronde awal nih dia kayak klasemen liga gitu teman-teman. Nanti akan dilihat siapa yang poin menangnya paling banyak. Kalau poin menangnya sama dilihat, kalau bola kan selisih gol ya. Nah, kalau ini dia selisih skor paling tinggi.
Nah, itu nanti yang akan dilihat di 3 ronde pertama. Di 3 ronde pertama ini, debatnya masih dipersiapkan mosinya. Jadi sebelum lomba, teman-teman bakal dapat daftar mosi yang perlu teman-teman pelajarin. Tapi ingat tadi hanya 3 ronde kan? Jadi tidak semuanya akan keluar. Ada yang nggak keluar. Ya kenapa kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Biar emang lo disuruh belajar aja. Kalau saya Feria sampai semifinal ya. Enggak. Sampai 16. Nah ya, sampai 16. Jadi di 3 ronde pertama itu pakai dari salah satu 7 mosi ini setelah 20 peserta lomba, biasanya max cup-nya itu 20 peserta gitu. 8 teratas dipilih. 8 teratas ini udah masuk tahap eliminasi gitu. Itu masih pakai mosi yang ada di sini. Setelahnya baru mosinya langsung diberikan di hari H lomba debat. Setelah mosi diberikan, dikasih waktu buat mikir biasanya 30 menit. 30 menit mikir, terus langsung debat yang tadi ini teman-teman. Yang 3 lawan 3, terus masing-masing ada waktu. Sebenarnya kalau normalnya ya, lomba debat di luar itu 7 menit. Cuman kalau debat psikologi 5 menit, kecuali di perebutan juara 3 dan perebutan juara 1. Itu baru 7 menit di debat psikologi. Ya sebenarnya peraturannya fleksibel sih, tiap kampus beda-beda. Terus kayak lomba debat psikologi lain, si Psycho Village misalnya, nah itu nggak ada mosi yang disiapkan sama sekali. Jadi lo datang ya lomba aja. Ini yang gue senang sebenarnya, karena gue nggak perlu persiapan apa-apa. Dan gue pribadi kalau lomba debat nggak suka persiapan, karena buang waktu. Gue lebih suka belajar, cari informasi apa sih yang lagi hot sekarang gitu kan. Di PV itu biasanya jurinya bukan orang psikologi, jurinya ngambil dari debaters yang emang sering menang lomba nasional, bukan psikologi gitu. Di mana? Di Psychofest dia lebih lucu lagi. Nanti sebelum perebutan juara 3 itu ada lomba best speaker gitu. Jadi lo debat 1 lawan 1, tapi lo ngomongnya 4 kali, 3 kali sama reply 1. Nah, itu jadi tiap kampus beda-beda sih. Tapi kalau untuk Cyberia ini ada pre-promotionnya. Dan semakin cepat mendaftar, semakin cepat mendapatkan aturan perlombaan termasuk mosinya. Jadi bisa di-reset lebih banyak. Biasanya kalau anak-anak debat tuh, kalau yang ambis ya, mereka bakal bikin satu G-Docs gitu kan, nanti sama-sama timnya, oh lo pegang mosi 1 ya, mosi 2, nanti kita cari jurnal apa nih yang terkait pro, jurnal apa yang terkait kontra, argumen apa yang bisa dibangun. Malah ada yang udah nyiapin skrip gitu, jadi sebelum lomba tuh dia udah kayak pidato aja. Tapi kalau gue sih nggak main kayak gitu ya, karena nggak dapet trailnya gitu loh teman-teman, nggak dapet serunya debat. Tapi nggak apa-apa sih kalau teman-teman mau juga, strategi orang beda-beda. Oke, itu buat Amel. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, tadi juga Halida, sorry, Riham, kalau ada yang masih mau didiskusikan lagi, langsung aja di kolom chat, sambil aku jawabin yang 7 pertanyaan masuk di form ya. Apakah debat itu diperlukan untuk mahasiswa? Sudah, karena dapat buku Pesta Cinta. Sudah habis kita bahas. Apakah debat itu sama dengan public speaking? Termasuk ke dalam public speaking, tapi tiap public speaking tujuannya beda. Kalau presentasi ke klien, tujuannya adalah agar klien merasa kita bisa memecahkan solusi dia. Kalau pidato, tujuannya adalah untuk mengadres isu-isu tertentu tanpa ada lawan. Sedangkan kalau debat, selain kita mengadres sebuah isu, kita harus juga bilang solusi lain salah. Solusi kita adalah yang paling benar. Gitu. Bagaimana sih cara membuka dan menutup debat dengan baik? Harus clear di awal, memberikan konteks kenapa perdebatan ini penting. Kayak tadi, sebelum ngomongin hustle culture itu penting atau enggak, kamu kasih fenomena dulu. Emang yang terjadi sekarang kayak gimana sih? Apakah stresnya keterlaluan? Apakah sampai pekerjaan itu bikin orang burnout, sampai muncul gangguan mental, memunculkan eksploitasi? Atau justru si hustle culture ini bikin orang-orang merasa lebih terbuka kesempatannya? Orang yang tadinya miskin, terus hustle culture bisa naik ke kelas menengah, menengah atas, dan seterusnya. Kamu liatin lagi background perdebatannya apa. Itu di background, terus ditutup, kamu bilang kenapa sih argumen-argumen yang udah kamu sampaikan ini pada akhirnya bisa menjawab background-background yang kamu sebutkan tadi. Biasanya perlu menggunakan kata-kata yang puitis atau bahkan menggunakan quotes, atau gue biasanya pakai analogi atau kayak ya semacam-macam hal yang aneh gitu sih. Kalau gue lebih suka pakai memes. Apakah melakukan debat itu diperlukan pemikiran yang kritis? Jika ya, kira-kira bagaimana sih Kak? Tadi udah harus selalu yakin bahwa tidak ada pengetahuan yang sempurna, sehingga bertanya kepada diri sendiri kenapa ini benar, kenapa ini salah. Kalau rule of thumb-nya ya kayak biasanya itu sebelum kita yakin sesuatu benar, kalian tanyain diri
kalian sendiri kenapa pakai pertanyaan why gitu ya sampai 5 kali, kenapa ini, sampai ketemu masalah intinya tuh apa dan jawaban intinya. Apa yang bisa kita lakukan ketika pendapat kita udah terpatahkan oleh lawan. Nah, ngestrukturin argumen ya. Jadi ngebantah tuh levelnya kayak gimana sih? Satu, ngebantah, kita bilang bahwa ini salah. Itu satu. Kedua, kalian memberikan alasan kenapa kalian benar dan kenapa kalian salah. Jadi kayak asumsi pertamanya apa sih gitu kan. Biasanya kalau teori itu kan ada statement 1, statement 2, statement 3. Jadi kalian bilang kenapa kalian benar karena alasan 1, alasan 2, alasan 3. Karena teori A, teori B, teori C. Jadi kalau dibantah, mereka harus bantah tiga teorinya. Itu level keduanya. Level ketiganya, kalian bilang, kalaupun dia benar, itu tuh argumen dia gak penting. Karena background masalahnya seperti apa. Masalahnya kita udah sampai burn out loh. Mau lo bilang mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, segala macam, orang-orang sejahtera lewat hustle ini pun, kalaupun ya dia jadi kaya, emangnya dia kaya kenapa? Emangnya penting kaya kalau dia sendiri burn out, dia sendiri nggak bisa menikmati hidupnya gitu. Jadi 3 level argumen itu, pertama, lo bikin argumen yang compact, argumen, reason, dan evidence-nya. Yang kedua, lo bikin argumen yang pakai layer gitu. Kenapa lo benar 1, kenapa lo benar 2, kenapa lo benar 3. Yang lebih bagus lagi, kenapa lo benar dan itu penting, dan ketika ngebantah, kenapa dia walaupun dia benar, kebenaran dia tuh nggak penting gitu. Ada hal yang lebih penting. Mental semangat. Saat kita sudah kehabisan kata-kata tadi, tujuannya belajar dulu aja sih lomba debat tuh, karena banyak banget yang bisa dipelajari. Kalau nggak buat belajar doang, buat cari itu aja, cari teman atau cari gebetan, banyak hal lain yang bisa didapatkan selain menang. Mengenai topik, biasanya topik apa yang sering muncul dalam perdebatan? Topik yang sering muncul dalam perdebatan, semua yang lagi hot kekinian. Jadi lihat-lihat media sosial lagi banyak apa hashtagnya, terus kan ada jurnal-jurnal kayak Annual Review for Psychology gitu, atau American Psychologist. Nah, itu literatur review itu tuh dia selalu ngebahas hal apa sih yang lagi kontroversial di psikologi, hal apa yang lagi diperdebatkan, isu apa yang lagi kekinian gitu kan. Kayak misalnya kemarin lagi Black Lives Matter, peneliti-peneliti pada fokus di studi-studi psikologi sosial tentang stereotype gitu kan, dan seterusnya. Jadi banyak-banyak baca berita, banyak-banyak baca jurnal terbaru. Ya, itu. Oke, semoga kejawab semuanya. Silahkan panitia ditutup. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Zaka yang udah menjawab seluruh pertanyaan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang bertanya. Sebelumnya kalau bisa saya simpulkan, kenapa kita harus debat psikologi, karena skill berkomunikasi dan berpikir kritis itu kan penting untuk menunjang karir kita gitu. Selain itu juga ada hal-hal dan banyak hal-hal yang bisa diperdebatkan di bidang psikologi ini. Seperti yang dibilang Kak Zaka tadi tentang growth mindset, ataupun MBTI, perdebatan DSM, dan sebagainya. Nah, kalau untuk prepare, teman-teman pertama harus ngerti dulu mindset-nya apa, argumennya harus terstruktur, ada formulanya, ketika teman-teman kasih argumen, harus ada teori dan buktinya, kemudian menyusun strategi. Kemudian teman-teman juga harus fokus ke juri, gimana cara membuat juri itu percaya gitu bahwa argumen yang kita sampaikan itu adalah argumen yang paling benar. Dan yang terpenting fokusnya kalau untuk pemula, fokusnya itu harus belajar dulu gitu, jangan cari kemenangan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Sebelum kita tutup, saya mengundang ketua panitianya untuk memberikan sertifikat kepada Kak Zaka. Silakan, Steven. Oke, baik. Baik, terima kasih ya Kak Jaka karena telah menjadi pembicara pada pagi hari ini menjelang siang terkait dengan pelatihan debat psikologi, dengan harapan bahwa teman-teman yang ada di sini mampu untuk memahami materi Kak Jaka dan juga mampu untuk mempersiapkan teman-teman untuk melakukan lomba debat psikologi. Dengan ini saya mewakili PEMA Fakultas Psikologi USU dan sebagai ketua pelaksana memberikan apresiasi kepada Kak. Mohon diterima ya Kak. Thank you sertifikatnya dan Oke, mungkin untuk yang belajar bareng-bareng. Untuk panitia. Senyum ya guys. 1, 2, 3. Peace. Udah. Okay.
Baik, karena seluruh agendanya sudah terlaksana, sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Zaka dan teman-teman yang sudah berhadir dan ikut memeriahkan agenda pada hari ini. Saya Sophia Maulidia izin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di agenda-agenda P3 selanjutnya. Terima kasih, boleh live ya. Guys, sampai jumpa di Siberia. Ikut ya, daftar wajib. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Thank you.